Kakak, kamu cabul besar. Aku adikmu, apa yang kamu bicarakan? Oke, kalau begitu, aku berjanji akan punya bayi bersamamu. Adik dari satu ayah dan satu ibu. Sejak saya masih kecil, saya telah menganggap saya sebagai calon suami saya. Untuk mencegah gadis lain menyukaiku, dia tidak pernah lelah menulis surat cinta untukku setiap hari. Dan mengaku padaku di depan seluruh sekolah. Bahkan tidur denganku di malam hari. Dan kenakan sutra putih untuk mengacaukan pikiranku. Ketika orang tua saya melihat ini, mereka harus memisahkan kami berdua. Saya takut saya akan pergi ke Jerman untuk menonton kelas makeup besok. Namun, adikku yang sudah lama terbiasa tidur denganku. Wow, aku langsung menangis. Akhirnya, dia menyerah. Tapi hari ini, dia tiba-tiba mencium aroma gadis lain padaku. Berair. Dan itu masih bau kakak perempuan yang matang. Memikirkan tadi malam ketika saya tidak tinggal di rumah. Dan dia sangat marah. Mereka terus bertanya apakah saya telah berubah pikiran. Diam-diam berkencan dengan kakak perempuan dewasa lainnya di luar. Dan tidak peduli apa yang saya katakan padanya, dia tidak mau mendengarkan. Luar biasa, saya baru saja pergi ke toko bunga untuk bekerja tadi malam. Saya ingin mengejutkan saudara perempuan 520 saya di hari ulang tahunnya. Namun, rahasia ini tidak bisa diceritakan kepadanya untuk saat ini. Jadi saya akan menemukan alasan untuk membodohinya. Namun, di mata kakakku, aku berbohong. Dia bersembunyi di kamar berpura-pura marah. Bahkan, dia tidak ingin aku melihatnya sedih. Menangis. Karena dia tidak tahu, apakah saya seperti dia, punya pikiran kecil selain kakak dan adik. Jika ini hanya angan-anganku sendiri, maka tidak bisa seperti sekarang. Tempelkan padaku setiap hari. Menikmati kebaikanku padanya, tapi hanya tidak berbicara dengan saya selama sehari. Adikku merasa bahwa dia akan mati. Saya selalu merasa seperti ada semut yang merayap di hati saya. Jadi saya berencana untuk meninggalkan sekolah keesokan harinya. Diam-diam pergi ke kelas untuk menemukanku. Saat ini, hanya ada kami berdua di kelas besar. Karena pekerjaan paruh waktu di malam hari. Aku berbaring di mejaku tidak menggonggong. Adikku melihat sambil tersenyum. Jika nanti, akan menyenangkan bersama saudara laki-laki saya sepanjang waktu. Saat itu, kita tidak hanya bisa makan dan hidup bersama. Kita masih bisa melakukannya bersama setiap kali kita memikirkannya. Wajah loli muda yang lembut hujan. Mau tak mau aku menjadi merah tua. Tunggu sampai langit di luar memudar. Yuru membungkuk sedikit. Wajah kecil itu menempel di telingaku dan berkata dengan lembut, angin malam. Aku bangkit dan melihat bahwa aku tidak menanggapi. Dan kemudian dia mengangkat tangannya dengan gusar. Orang ini begadang semalaman tadi malam. Pasti telah melakukan banyak hal buruk. Lalu dia mengambil buku itu. Dia menepuk kepalaku. Ups, siapa yang memukulku? Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah saudara perempuannya. Aku terkejut bertanya pada Yuru. Kapan kamu datang ke kelasku? Aku melihat Yuru melihat dirinya sendiri berpura-pura marah. Apakah Anda tahu berapa lama Anda tidur? Aku menyentuh kepalaku, yang tadi ditepuk. Melirik keluar jendela, apakah sudah larut malam? Awan di langit telah berubah menjadi awan hitam kecil. Dan dia bertanya padanya, gemetar. Sudah berapa lama kamu tidur? Mendengar kata-kata itu, Yuru langsung berpura-pura sombong. Saya tidur selama 2,5 jam. Lihat dia membuat ekspresi ini. Kurasa, seharusnya karena aku tidak pulang tengah malam kemarin. Datang dan minta bersalah. Jadi saya segera mengambil tas sekolah saya. Jalankan langsung ke arah pintu kelas. Tapi aku hanya maju 1 langkah. Itu berhenti, karena aku mendengar suara sedih kakakku di belakangku. Angin malam, apakah kamu akan meninggalkanku lagi? Saya seorang gadis, jika Anda pulang sendirian saat ini. Tapi itu bisa berbahaya. Yuru cemberut, tangan kecil yang meraih kerahku. Itu semakin ketat tanpa sadar. Aku takut aku akan pergi di detik berikutnya. Sulit untuk melihat. Saya segera memilih untuk memohon belas kasihan perjalanan saya tahu saya salah. Jadi itu, pulanglah. Kakak akan membuatkanmu babi rebus yang lezat. Bebaskan aku kali ini, oke? Yah, itu bagus, tapi itu tidak cukup. Lagi pula, kau meninggalkanku di rumah tadi malam. Sepanjang malam. Jadi Anda harus memberi saya kompensasi yang baik. Jika tidak, saya memberitahu orang tua saya bahwa Anda keluar bermain-main tadi malam. Aku terkejut. Gadis kecil ini sebenarnya ingin menambahkan minyak dan cuka. Ini untuk mengekspos diri Anda pada ganda campuran ibu. Dan dia menarik kerahku, menatap lurus ke arahku, bisakah kamu memegang tanganku? Dan saya tersengat listrik. Tidak masalah jika Anda berada di rumah bersamanya. Tapi sekarang di sekolah,
Lihat aku diam. Yurou mencibirkan mulutnya. Ekspresi keluhan. Anda berutang uang kepada saya. Aku khawatir Yuru akan menangis di detik berikutnya. Saya segera setuju. Jadi kami berjalan di sekitar kampus bergandengan tangan. Begitu aku keluar dari pintu, aku bisa melihat langit kelabu. Segera hujan mulai turun. Masalahnya adalah kita hanya memiliki satu payung di tangan kita sekarang. Dan itu tidak cukup untuk sepenuhnya menutupi keduanya. Memikirkan kelemahan adikku sejak kecil. Jika hujan, Anda pasti akan masuk angin. Saat aku robek, adikku tiba-tiba berkata, "Kakak, bukankah kau bilang mau ganti rugi padaku? Atau kamu bisa membawaku pulang?" Saya belum merespon. Dia melompat tepat di punggungku. Mungkin mereka takut kehilanganku. Kakak hari ini sangat proaktif. Hari ini adalah hari paling bahagianya. Tidak peduli apa yang Anda tidak bahagia sebelumnya. Pikirkan tentang itu. Dia tanpa sadar memelukku dari belakang. Sekarang aku merasakan sentuhan datang dari belakang. Meski harum, tapi biasa-biasa saja. Tidak ada titik kekuatan. Sudut mulutku naik ketika aku memikirkan ini. Tapi tindakan kecil ini segera diperhatikan oleh saudara perempuan saya. Dan aku pulang. Keduanya masih mendapatkan hujan. Untuk mencegah masuk angin, mereka semua berlari untuk mandi. Setelah mencuci, saya pergi untuk memasak sepanci daging babi rebus. Membuat sup lagi. Berpikir bahwa bagaimanapun juga, tubuh Yuru halus dan sering sakit. Minum sup juga bisa menghangatkan. Tapi aku menunggu di bawah selama 2,5 tahun. Aku tidak melihat adikku turun. Pikirkan ini. Aku bergegas masuk ke kamar adikku. Segera melihat bahwa Yuru lemah seluruhnya. Meringkuk di tempat tidur seperti kucing. Hanya wajah telur angsa yang sedikit merah yang terungkap. Dan aku menjadi panik. Dan Yuru melihatku datang. Tiba-tiba ada air mata di mataku. Aku sedang tidak enak badan. Suaranya lemah, sangat lemah, dan aku berjalan ke meja samping tempat tidur. Dengan terampil mengeluarkan sekotak antipiretik dari laci. Ternyata, ini bukan pertama kalinya Yuru masuk angin. Ini bukan pertama kalinya aku merawatnya seperti ini. Gadis lembut dan lemah. Kakak, aku sangat tidak nyaman. Mulut kecil halus Yuru terbuka sedikit. Mata kabur itu sedikit berkedip padaku. Dia tidak ingin diurus olehku sepanjang waktu. Karena dia khawatir aku mengganggunya. Tapi dia juga ingin aku menjaganya sepanjang waktu. Pikiran gadis itu sangat bertentangan. Di bawah perawatan hati-hati saya, adikku juga cepat sembuh. Aku juga ngantuk, tertidur di sebelahnya. Tak lama setelahnya, ia membuka matanya yang mengantuk. Menatap kosong wajah sampingku yang halus. Sudah 2,5 jam. Karena ini masih setelah dia berusia 18 tahun. Ini pertama kalinya Anda memiliki kontak dekat dengan saya. Meskipun saya agak tampan, tapi bukan itu. Perasaan kagum sekilas di keramaian. Tapi itu begitu mempesona di matanya. Bibir merah muda, cerah dan bawah. Akhirnya tidak bisa menahan diri. Tarik keluar kakimu dan tusuk dengan ringan. Seharusnya tidak bangun. Saat ini, Yuru dengan gugup menelan seteguk air liur. Rusa batin, sentuhan hangat menyentuh merah mudanya. Dalam sekejap wajah kemerahan Dawn tiba-tiba berubah menjadi apel merah. Lalu mata Federer melebar. Kedua jari sedikit tertutup. Remasan kecil di wajahku yang cantik. Dalam tidurku, aku merasakan gatal di wajahku. Secara tidak sadar berbalik ke depan. Segera mengetahuinya. Sepertinya saya telah mencubit sesuatu yang lembut. Barang panas, itu tangan kakakku. Namun saat ini, Federer masih melamun. Melihat itu tiba-tiba tangan kecilnya tidak bisa ditarik kembali. Ini sudah berakhir. Aku mendongak melihat apa yang kupegang. Tiba-tiba, itu sengit. Bukan gadis kecil ini, mainkan trik padaku saat aku tidur. Aku baru saja akan ditegur. Saya disela oleh suara Loli yang lembut dan renyah. Kau menyakitiku, berapa lama kau akan berbaring? Gelombang anti-klientelisme ini secara langsung membuatku bodoh. Tapi lepaskan sambil meminta maaf. Tapi begitu aku melepaskan tangan Feder, dia cemberut. Saya sedikit tidak senang, kutu buku ini. Apakah Anda melepaskannya ketika saya menyuruh Anda untuk melepaskannya? Kamu tidak akan lebih kuat. Tapi dia masih tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, di mata kakakku, saya selalu menjadi malaikat kecil yang murni. Bagaimana bisa malaikat kecil mengatakan hal seperti itu? Dia hanya akan merasa kasihan pada saudaranya. Saat ini, penampilan Yuru yang imut dan teraniaya. Seolah aku benar-benar menggertaknya. Yah, saya berpikir terlalu banyak. Maaf Ham. Perhatikan di masa depan. Jangan terlalu memaksakan. Kalau tidak, itu benar-benar menyakitkan.
Setelah dia mengatakannya, alisnya sedikit berat dengan Rou. Kepala sedikit mencuat, mengekspos tangan ramping sedikit kemerahan. Gemetar di depanku. Saya tahu, aku tidak bisa menahan senyum. Aku akan turun untuk menyiapkan sarapan. Tapi adikku melihatku dan ingin pergi lagi. Aku buru-buru bertanya pada kakak mau kemana. Dia khawatir aku marah. Tepat ketika Yuro sedang berpikir liar. Aku tiba-tiba berbalik. Dia berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Melihat ini, Yuro secara tidak sadar akan menjaga dadanya. Menatap dengan waspada. Kau mau apa? Aku pasien sekarang. Jenis yang lemah dan mudah ditekan. Kamu tahu maksudku? Yuro pura-pura pendiam dan menggenggam. Selimut kecilku menatapku penuh harap. Dan aku terdiam. Tindakan kecil meraih selimut ini. Benar-benar mubazir, oke? Jika kamu benar-benar punya ide. Itu dia tadi malam. Aku telah merawatmu selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak tahu siapa itu? Selain itu, aku bukan siapa-siapa bagimu. Tidak menunggu aku selesai. Itu langsung terganggu oleh adikku. Karena dia baru saja melihat tatapanku. Aku tiba-tiba mengambil keputusan. Angin malam, apa maksudmu? Apakah kamu baru saja ingin mengatakan? Kamu tidak tertarik dengan bandara. HMPH, aku tahu kamu bias terhadapku. Kamu telur jahat. Aku tahu maksudku. Selesai. Ia meraih boneka kelinci dan melemparkannya padaku. Itu salah paham. Aku hanya merasa bahwa bagian bawah memegang tangan selimutnya. Gemuk. Agak lucu. Apa yang terjadi setelah beberapa kali melirik? Melihat mata merah adikku. Aku sedang tak enak badan. Aku paling tak bisa melihat Yuru menangis. Butuh waktu 2,5 jam sejak Xiao Yuru menangis. Kau harus membujuk dirimu untuk waktu yang lama setiap kali. Aku harus membelikannya camilan untuk membujuknya. Jangan marah. Aku akan membuatkanmu sarapan. Kau pasti lapar jika belum makan semalaman. Suster Wenyan pun menyetujuinya dengan manis. Saat aku hendak keluar kamar, Yuru mengerucutkan bibirnya dan mengucapkan terima kasih kakak. Tapi suaranya begitu pelan. Aku tak mendengarnya dengan jelas. Dia menoleh dan bertanya apa yang kamu katakan. Terima kasih, Ye Feng. Aku menganggukkan kepalaku. Sama-sama. Dan panggil kakak lain kali. Begitu kalimat ini keluar. Yuru langsung tidak puas. Anda ingin memanfaatkan saya? HMPH, aku tidak menginginkannya. Suara jatuh. Boneka binatang lain dilemparkan ke arahnya. Sejak aku pindah ke rumah Ye, aku telah merawat gadis lembut ini. Bukankah itu hanya seperti saudara laki-laki? Aku benar-benar menikmati memiliki saudara perempuan yang lucu. Kakak perempuan ini yang sombong dan tidak terlalu lengket. Setelah aku pergi, Yuru menarik diri ke dalam selimut lagi. Wajah kecil kemerahan. Emas yang terkubur memelukmu. Bibir bergerak sedikit. Ucapan terima kasih kakak keluar. Setelah sarapan, Yuru masih menanyakan keraguannya. Kenapa kau kembali terlambat kemarin lusa? Dan dia menatap lurus mataku. Ingin sekali mencari tahu. Aku akan melakukan pekerjaan paruh waktu. Mendengar ini, wajah Yuru seketika berubah dingin. Hari penipuan. Dia jelas ada padaku. Aku bisa mencium bau seorang gadis. Ups, sudah berakhir. Jelas memilikiku saja tidak cukup. Pekerjaan paruh waktu, kan? Lalu katakan padaku, kenapa baunya seperti gadis lain? Aku membantu orang mengerjakan PR mereka. Mata Federsoft penuh ketidakpercayaan. Bantu orang lain mengerjakan PR mereka. Jelas nilaimu tak sebagus nilaiku. Kebohongan tak menyusun. Aku tak bohong padamu. Wajah lembut bulu bahkan lebih jelek. Aku tak sabar mengulurkan tangan dan meraihku. Lalu kupukul lidahku keras. Biarkan dia tahu untuk meninggalkan gadis cantik dan cantiknya di rumah. Tindakan pergi dengan wanita lain. Betapa buruknya. Dia menarik kerah bajuku. Tiba-tiba, jarak keduanya menjadi lebih dekat. Nafas unik satu sama lain terus-menerus saling menamparkan. Wangi yang tak henti-hentinya dihirup oleh ujung hidung. Membuatku menelan seteguk air liur. Sekarang aku hanya ingin cepat-cepat menjauh. Tapi dia terlalu dekat. Dan tubuh Yuro halus dan tidak bisa didorong. Jadi sekarang aku mengangkat tanganku dan tidak ada tempat untuk meletakkannya. Mundur saja. Yuru, tolong lepaskan tanganmu dulu, oke? Aku mengangkat kedua tanganku dan berkata tanpa daya. Di setiap tarikan nafas, nafas orang yang berlawanan mengalir ke tubuhku. Itu membuatku kesal. Tangan kecil Yuru mengendur. Wajah kecil itu berubah murung dalam sekejap. Kebohongan besar pembohong. Yuru sangat sedih. Dia kembali ke tempat tidur dengan kaki putihnya yang lembut. Lengan hati putih memeluk paha lembut putih. Duduk di tempat tidur, wajah tidak bahagia. Setelah menangis sebentar, Yuru mengangkat kepala kecilnya dari pahanya.
Dia mendongak ke arah pintu. Dia tidak datang untuk menghiburku. Apakah dia sudah berubah pikiran? Saat aku sedang mencuci pakaian, ketika kamu siap untuk mencuci barang-barang pribadimu. Tapi aku melihat pria gendutnya. Ada jejak kerabat datang. Si bodoh kecil ini yang tidak tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri. Perutku pasti sangat tidak nyaman sekarang. Lagi pula, dia hanya minum minuman dingin tadi malam. Maka kubuatkan dia secangkir air gula merah. Namun, begitu memasuki pintu, kulihat ke bawah meringkuk dalam selimut kecil. Hanya rongga mata yang terbuka. Setelah beberapa kepala kecil berwarna merah terciprat. Seketika, dia memelototiku dengan sepasang mata kecil yang kesal. Tapi belum berbicara, jemariku yang hangat, aku sudah menyentuh wajah putihnya. Dengan lembut di seberang air mata. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kamu lakukan sendirian di masa depan. Kita akan lulus beberapa tahun lagi. Dan kita akan berpisah saat itu. Kamu harus belajar menjaga diri. Dan setelah mendengar kalimat ini, reaksi pertama Yuru adalah aku tidak menginginkannya. Dia tidak peduli dengan kedewasaan untuk sementara waktu. Sudut jalan menahan air mata dan tersenyum padaku. Lalu aku akan bekerja di perusahaan yang sama denganmu. Jadi kita bisa terus hidup bersama. Setelah mengatakan itu, Yuru memegang dadanya dan menunggu responku. Minum dulu. Kuletakkan air gula merah di dekat mulut Yuru. Yuru, kau sudah besar. Tak bisa begitu disengaja. Dengan nilaimu, tak masalah pergi ke perusahaan bagus. Kau bahkan bisa mengujinya. Tak perlu ku selesaikan bicara. Yuru meraih telapak tanganku. Aku bukan untukmu. Kulakukan untukku. Aku pasti akan mati kelaparan tanpamu di sini. Jadi kau tak bisa meninggalkanku sendiri. Saat dia bicara, wajah kecilnya juga menjadi kemerahan. Maka aku akan berusaha semampuku. Biarkan aku pergi. Wajah kecil Yuru langsung dipenuhi senyuman. Dengan semangat langsung memeluk seluruh orang itu lurus. Bertahanlah padaku. Tak masalah, aku akan jadi gurumu kelak. Ajari kau secara pribadi. Saat dia bicara, dia memelukku lebih erat. Tiba-tiba, aku tercengang. Kenapa gadis ini tiba-tiba memelukku lagi? Ujung hidungnya mencium wangi tubuh unik gadis itu. Aku sadar dan mengibaskan bahu lembutku. Dengan marah diingatkan, anak gadis harus memperhatikan citranya. Berapa usiamu yang masih memeluk? Mudah salah paham jika dilihat orang lain. Apakah kamu melihatnya? Bagaimanapun, siapa yang tidak tahu bahwa kamu tinggal bersamaku? Dan kita keluarga. Keluarga akan tinggal bersama. Apa masalahnya menjadi sedikit lebih dekat? Mendengar ini, aku menggelengkan kepalaku tak berdaya. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia benar-benar tidak mengerti atau tidak. Atau dia hanya sepolos itu? Suara itu jatuh begitu saja. Yuru segera membuka mulutnya. Menggigit lenganku. Bawa orang lain di pakaian. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, itu tidak bisa dimaafkan. Tapi baru saja ingin bangun. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Meremas bibirmu. Tangan kecil itu menarik erat selimut yang terulur. Tutupi pahamu. Berkata malu-malu padaku, milikku ada di sini lagi. Aku akan menunduk ketika mendengarnya. Belum melihat apa-apa, adikku menghalangi mataku. Lihatlah dirimu Palu. Melihat gadis kecil ini begitu cemas. Aku bangkit karena malu. Pergi ke lemari di sebelah Yuru. Pergi mencucinya lalu menggantinya. Tapi suara itu jatuh begitu saja. Hamparan putih yang luas mulai terlihat. Dan aku tercengang. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak pernah melihat paha gadis cantik? Permisi. Hei, aku menemukan apa yang kamu cari. Mengatakan itu, aku menundukkan kepalaku dan berjalan dengan canggung menuju tur. Setiap beberapa langkah, aku mendengar suara lembut hujan perlahan memasuki kakakku. Aku tidak bisa melepasnya sambil duduk. Kali ini kerabatnya datang sedikit berlebihan. Jika aksinya terlalu besar, pastikan untuk kembali ke rumah. Dia tidak menginginkannya. Jika seperti itu di depanku, lebih baik dicuci langsung. Jadi dia hanya bisa menatap kakakku dengan wajah merah. Bisakah kamu membantuku? Aku duduk di tepi tempat tidur. Dia melirik waspada ke bawah. Kaki kecil yang putih dan lembut. Yah, jangan bergerak. Tidak bisa menendangku seperti terakhir kali. Mengatakan itu, tanganku memegang pergelangan kaki Yuru. Dan 2,5 menit kemudian, aku sudah selesai. Karena pengalaman membantu Yuru, jadi semua berjalan lancar. Lalu Yuru pergi mandi. Dan aku sedang membantu Yuru mencuci spray kotor. Kuletakkan spray di mesin cuci. Bersandar ke dinding dan berpikir sendiri. Kapan gadis ini akan dewasa? Tepat ketika aku tertegun, butiran ketenaran mobil yang keras datang dari luar rumah. Aku melihat keluar jendela ke arah sedan hitam. Apakah Paman Karir dan Bibi Bai kembali?
Dengan suara renyah pintu, satu dengan kuncir kuda, ramping dengan pakaian kasual hitam. Wanita itu keluar dari mobil. Ternyata Suster Si. Dia kesini bukan untuk meminta rasa bersalah, kan? Aku sedikit gugup ketika saya sedang bekerja paruh waktu di toko bunga Yesi sehari sebelum kemarin. Tapi saya tidak sengaja memecahkan beberapa pot bunga. Jika kakak Si, saya bekerja paruh waktu di toko bunga. Katakan dan kamu kacau. Lagi pula, aku berbohong kepada gadis kecil itu sebelumnya. Katanya dia sedang mengajari orang lain. Sekarang kami duduk bersama di sofa. Yesi menepuk pundakku dan duduk di sebelahku. Lalu dia bertanya sambil tersenyum bahwa kamu bekerja di toko bunga. Untuk siapa kamu membeli bunga? Apakah itu untuk pacarmu? Aku tersenyum pahit dan mengatakan bahwa Suster Si sedang bercanda. Aku tidak punya pacar. Yesi menatapku dengan wajah tersenyum. Wajah malu dan bingung juga benar. Aku lupa bahwa Xiaoye sangat ketat denganmu. Aku tidak pernah membiarkanmu bermain dengan gadis lain sejak aku masih kecil. Aku menggaruk wajahku dan hendak menanggapi. Tiba-tiba suara seorang gadis yang keras. Dari arah kamar mandi, angin malam menyelamatkanku. Aku lupa mengambil pakaianku. Aku kedinginan. Oke, kamu tunggu. Mendengar ini, tanpa sadar aku bangkit dan hendak berbicara. Yesi menyela. Telapak tangan putih bertumpu sedikit di pundakku. Aku mengangkat mataku untuk melihat Yesi yang tersenyum ringan. Lalu merepotkan Suster Si. Enak saja melepaskan Suster Si. Bagaimanapun, mereka semua perempuan. Yesi tersenyum lembut. Dan aku akan bangun dan menyentuh kepalaku. Kakak Si, berapa umurku? Mengapa kamu terus menyentuh kepalaku? Kemarin lusa. Itu karena kepalaku disentuh oleh kakak Si. Jadi aku merasakannya. Gadis itu Yuru marah. Sudut mulutku berkedut. Dia melihat punggung Yesi yang pergi dengan wajah tidak bisa berkata-kata. Karena kakak Si tidak di sini untuk meminta maaf. Lalu untuk apa dia di sini? Seseorang yang jarang pulang. Tiba-tiba, aku pulang ketika tidak ada orang dewasa di rumah. Tidak ada yang salah dengan ini, kan? Di kamar mandi, pinggiran kota yang hujan dibungkus handuk mandi. Sekarang ada yang salah dengan ekspresinya. Dia marah. Ye Feng, bajingan itu, sudah lama tidak datang. Lupakan gadis cantik ini. Ketika Yuru bergumam dalam hatinya. Tiba-tiba aku bersin lagi. Akiu, suara renyah langkah kaki memasuki pintu. Telinga pariwisata, angin malam bajingan itu. Wajah gadis kecil, seketika menampakkan senyum cerah. Butuh waktu lama untuk datang. Menakutinya ketika dia membuka pintu. Wajah kecil Yuru yang lembut. Lambat laun terangkat konspirasi tawa buruk. Langkah kaki di luar pintu berhenti. Hujan Rou merasa sudah waktunya. Senyum jahat muncul di wajahnya. Begitu tangan kecil itu membuka pintu. Tubuh kecil yang diikat dengan handuk mandi bergegas keluar. Hei, orang-orang bodoh ketika bepergian. Dia menatap kosong ke arah Yesi dengan senyum tipis di wajahnya. Dan dia berhenti. Dia melirik ke belakang Yesi. Tidak melihatku. Dia cemberut dan bertanya pada Xiao Guo dengan ragu. Bagaimana kabarmu, Ye Feng Ta? Apakah kamu memikirkan Xiao Feng seperti ini? Mengapa kamu melihat bahwa aku tersesat? Melihat Yesi, dia menyela kata-kata Yuro. Ulurkan tangan kecilmu yang lembut. Memegang pinggiran kota yang hujan di pelukanmu. Mengusap kepala kecilnya. Wajah Yuro memerah. Aku buru-buru berdalih. Aku tidak merindukan Ye Feng. Aku sangat senang melihat bibiku. Aku hanya tidak menyangka kamu akan kembali. Wajah merah Yuro mau tidak mau membuat Yesi tertawa. Gadis ini benar-benar duplikat. Tapi jika aku tidak kembali hari ini, dia benar-benar berencana untuk mengguncang di depan Ye Feng seperti ini. Yesi mencubit Yuru, seorang gadis merah kecil. Sebaiknya kau segera berpakaian. Kalau tidak seseorang akan khawatir jika kau masuk angin. Hujan pelan-pelan jalan yang keras. Hyunji mengambil alih Yesi. Tas dengan pakaian di tangan. Lalu masuk ke kamar mandi untuk berpakaian. Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu. Bau bibiku. Kenapa hari itu baunya sangat keras dengan kakak Ye Feng? Dan ini aku yang duduk di sofa. Memegang ponsel dengan wajah tertekan. Melihat avatar anime gadis berkedip di ponsel. Aku tidak tahu apakah aku harus mengkliknya. Apakah kau ingin berpura-pura tidak melihatnya? Tapi kemarin lusa. Ini benar-benar salahku. Mendapatkan vas dan menghantamkannya ke kaki gadis itu. Aku sangat bingung. Aku membawa gadis itu ke rumah sakit dan kehilangan uang. Mengapa kau masih mengirim pesan pada dirimu sendiri? Jika gadis kecil Yuru melihat ini, itu bukanlah akhir. Hanya ketika aku ragu, apakah kau ingin menghapus orang itu secara langsung? Tapi aku tidak tahu kapan hujan datang di belakangmu.
Lihat setiap gerakanku. Yuru cemberut. Sentuhan kesedihan mengalir di hatiku. Masih ragu-ragu, tiba-tiba aku mencium bau nafas yang tak asing. Berikan ponsel. Yuru mengulurkan tangan putih kecilnya. Menatap lurus ponsel di saku celana. Aku tak ingin disalahpahami karena ini. Tanpa ragu, ia menyerahkan ponsel ke Dawn. Turun cemberut dan meminta kata sandi. Apa ulang tahunmu? Suara wanita itu jatuh begitu saja. Wajah tertunduk memerah. Batin rusak, tapi dia mengerucutkan mulut kecilnya lagi. Tak ingin aku mengetahuinya, tapi wajah kecil mentari merah tak bisa disembunyikan. Setelah berhasil membuka kunci dan melihat wallpaper ponselku, perjalanan lebih menyenangkan. HMPH bangsat. Angin malam menggunakan fotoku sebagai wallpaper. Aku masih memiliki aku di hati aku, kan? Karena aku bahagia, jadi tur berjalan terlalu jauh dengan sengaja. Dia tidak ingin aku melihat sisi pemalunya. Setelah mengkonfirmasi kepada saya bahwa saya belum membaca surat gadis itu. Setelah istirahat, hati Yuro sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat, bulu Rou sepertinya mengingat sesuatu. Gigit aku lagi, tapi aku akan menggigitmu sampai mati hari ini. Tapi ketika dia mengingat hari itu, Yesi pada saudara Yefeng. Saat aroma serupa. Secara tidak sengaja, malam harinya, aku mengajak Yuru membeli sayuran. Tapi dalam perjalanan, Yuru merangkul lenganku. Kepala merah kecil dekat dengan angin malamku. Aku takut, aku tidak mau. Ayo kembali. Yuru telah takut cedera sejak dia masih kecil. Jika tidak ada orang di sekitarnya, dia akan ketakutan dan menangis. Namun, aku tak setuju dengan ide Yuru. Mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kecil Yuru. Bukankah kamu cukup baik sekarang? Masih menggigitku, bagaimana saya bisa membeli sayuran sekarang? Wajahku yang bersuara lembut langsung berubah menjadi merah tua. Setelah melirik tanda merah di lenganku. Berbisik, siapa yang menyuruhmu berbicara dengan gadis lain? Apakah itu yang terjadi ketika saya marah? Aku sedikit takut dengan angin malam. Haruskah kita kembali? Melihat ini, aku menggelengkan kepalaku tanpa daya. Aku tidak bisa selalu berada di sisimu. Kamu harus belajar hidup sendiri. Apa kau akan meninggalkanku lagi? Yuru mengangkat matanya dan wajahnya tersipu. Menatapku lalu telapak tanganku terangkat. Dengan lembut angkat wajah kecil hujan yang lembut. Dengan sangat lembut, setelah melihat mata Yuru dan bertemu mataku. Wajah kecil Yuru memerah tanpa sadar. Biarkan aku mencoba, tapi kamu tidak bisa meninggalkanku sendiri. Aku tersenyum dan mencubit wajah Yuru. Oke, lalu Yuru berjalan di depanku. Regangkan tangan ke arahku. Pada saat yang sama, pasar yang berantakan di pasar sayur penuh dengan bibi. Tapi di depan stan, tapi ada seorang gadis lembut berdiri. Itu adalah Liang Jingjing, bibi tetangga tidak jauh dari rumah Yuru. Dia juga sahabat Yuru, dan ini dia di depan stan mentimun. Tawar-menawar dengan pemilik kios. 3 yuan Jin, jangan tarik ke bawah. Bagaimanapun, saya punya mentimun di rumah. Dan mentimun ini, simpan saja untuk bibi makan untuk dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam membawa tas dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Anda dapat melihatnya setelah pergi diam-diam. Bibi mentimun tidak bisa duduk diam. Bangun dalam sekejap. Gadis kecil jangan pergi. 2,5, 2,5. Keheningan yang baru saja mengambil langkah berbalik segera. Aku mengeluarkan ponselku dan memindai kodenya. $250. Datang 50 kilogram sambil menunggu mentimun dimuat dengan tenang. 2 sosok yang dikenalnya muncul di matanya. Kapan pariwisata menjadi begitu berani? Sebenarnya aku datang ke tempat ramai seperti pasar sayur. Kau salah minum obat atau dipaksa angin malam? Gadis kecil, bibi mentimun tuamu menyerahkan tas itu kepada yang tenang. Diam baru bereaksi, mengulurkan tangan untuk mengambil tas. Tiba-tiba, suara lembut terdengar pelan. Kau di sini juga? Apakah Anda di sini untuk membeli bahan makanan juga? Yuru juga tertarik dengan suara kerasnya. Saya baru saja melihat ke atas dan menemukan teman kecil saya. Tiba-tiba, gadis yang awalnya cemberut menjadi tidak terlalu takut. Dia menggandeng lenganku secara langsung dan berjalan menuju keheningan. Jadi Xiaoan, kamu di sini untuk membeli mentimun? Apa yang akan kamu masak? Ajari aku. Yang sederhana tersenyum dan berkata pada yang tenang. Ini bukan untuk makan. Apakah itu mentimun untuk digunakan? Apakah untuk makan? Bagaimana lagi itu bisa digunakan? Kepala kecil ke bawah sedikit bengkok. Saya tidak mengerti apa artinya tenang. Oke, berhenti bertanya. Dan diamlah, jangan ajari aku. Aku mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Yuro. Raih tangan kecil Yuro dan peluk dia ke dalam pelukannya.
Tiba-tiba, wajah Yuro sedikit memerah. Jangan salah paham, ini ibuku akan menggunakan hal-hal ini sebagai masker wajah. Tenang menemukan kata-katanya agak aneh. Cepat jelaskan lebih baik. Ibumu tidak sabar untuk menggunakan benda itu. Kalau begitu aku akan membawa Yuro pergi dulu. Selamat tinggal. Setelah saya mengatakan sesuatu yang asal-asalan, tarik Yuro secara langsung menuju ke sisi lain pasar sayur. Hanya keheningan yang membingungkan yang tersisa. Aku tahu itu mungkin hanya kesalahpahaman. Tapi demi kesehatan fisik dan mental pariwisata, saya hanya bisa bepergian dengan rasa ingin tahu terlebih dahulu. Halo Ye Feng, apa maksud perkataanmu barusan? Apa aku baru saja mengatakan sesuatu? Aku menatap si pemalu dengan bingung. Turun cemberut dan bermain bodoh, kan? Kaki acak di kakiku. Aku sedikit sibuk. Ditanyai tanpa alasan. Kaki lain entah kenapa terinjak. Pikirkan tentang itu. Aku masih belum tahu apa tujuan Yuru. Jika Anda tidak mengerti, Anda hanya tidak mau. Bagaimanapun, tidak peduli betapa bodohnya itu, ini adalah gadis kecilku. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Tangan kecil Yuru yang putih dan lembut membawa 2 tas besar. Dan aku dengan tangan kosong. Tangan gadis kecil itu dijejali tas besar. Wajah muda penuh keluhan. Bajingan malam angin bullying. Dan aku berdiri di belakangnya dengan senyum di wajahku. Yuru akhirnya belajar pergi berbelanja sendiri. Gadis konyol telah membuat kemajuan. Angin malam kamu besar buruk. Yuru mengangkat wajah kecilnya yang lembut. Meneriakiku dengan marah. Dia benar-benar membiarkan dia yang cantik menyebutkannya sendirian. Begitu banyak hal. Aku akan memberitahu ibu ketika aku kembali bawa kamu. Bagaimana kamu menggangguku? Biarkan kamu makan buah yang indah. Hujan dengan lembut mencibirkan wajah kecil yang lucu. Menatap lurus ke arahku. Ah ya, aku orang jahat besar. Jadi hujan lembut, kamu jujur, bawa pulang sayuran ini. Aku akan mengawasimu dari belakang. Mendengar pengakuan nakal saya, Yuru tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia mencibirkan mulut merah mudanya. HMPH, bukankah itu hanya 2 tas? Apa masalahnya? Rainsov berjalan dengan galak menuju rumah. Menggangguku, kan? Aku akan mengganggumu di malam hari. Wajah muda Yuru menampakkan seringai. Dan melihat tubuh kecil Yuro yang sedikit gemetar. Dan aku jadi khawatir. Dan menghampirinya. Aku menepuk bahu halus yang takut hujan. Yuru, apa yang kau lakukan? Hujan seperti kelinci yang ketakutan. Kaki kecil melompat. Melompat ke samping dan menatapku dengan waspada. Mungkinkah si bajingan angin malam bisa menguping jantungnya? Nona Ye, ada apa denganmu? Dan aku tercengang. Dia melirik wajah kecil Yuro yang bingung. Aku semakin merasa bahwa Yuru sedang merencanakan sesuatu. Aku takut padamu. Kau bilang kau badas. Jika kau tiba-tiba menjadi orang jahat. Saatnya melakukan. Suara lembut dan renyah hujan menjadi semakin kecil. Wajahnya menjadi semakin merah. Bagaimana jika angin malam benar-benar melakukannya? Aku setengah mendorong dan setengah menolak. Atau menyerah perlawanan? Tiba-tiba gadis kecil itu berubah menjadi mesin uap. Aku bodoh ketika mendengarnya. Apakah aku orang seperti itu? Tapi kemudian aku berjalan perlahan ke Yuru. Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangan dan mendarat di dagu Yuru. Karena aku orang jahat, lalu aku akan melakukan apa yang dilakukan orang jahat. Yuru membelalakkan matanya. Detak jantung datang. Beraninya kau menggangguku? Akan ku beritahu ibuku. Rain lembut tangan kecil berwarna pink mengepal. Ia cemberut dan berteriak garang. Melihat penampilan bodoh dan imut Yuru. Aku berpikir dalam hati, mengapa kau begitu imut? Aku hampir tak bisa menahannya. Turun begitu harum dan lembut. Ingin sekali aku memeluknya erat dan tertidur. Aku tak akan macam-macam denganmu. Ayo pulang. Aku tersenyum dan meletakkan. Tas di tangannya diterima oleh dirinya sendiri. Lalu telapak tangan satunya memanjang. Tangan kecil lembut menggenggam ke bawah. Pegang erat di telapak tanganmu. Setelah makan malam, Yuro membuka pintu kamar mandi. Gosok rambutmu yang lembab dengan handuk kering. Melihatku yang duduk di sofa dengan seringai. Angin malam, aku sudah selesai mandi. Ayo ke kamarku sekarang. Akhirnya malam, aku akan mengganggumu ketika aku masuk kamar nanti. Wajah lembut Yuru menunjukkan sedikit ketidaknyamanan. Mohon sayang. Oh, bagus. Setelah suara lembut hujan datang dari belakangku. Aku kemudian membimbing. Dan dengan cepat memasukkan ponsel ke dalam tasnya. Ketika aku sedang mandi di Yuru barusan. Aku memberikan Ning Xin kepada gadis yang kusakiti. Membalas pesan itu, biarkan Ning Xin pulih dari luka-lukanya dengan ketenangan hati.
Jangan terus mengirim pesan dan mencuri atau semacamnya. Lagi pula, aku tidak sengaja merobohkan pot bunga itu. Aku baru saja menyakiti Ning Xin. Apa masalahmu? Bingung. Apakah kamu diam-diam mengirim pesan kepada orang lain? Yuro memasukkan pinggang kecilnya dan berkata dengan tidak puas. Dia bisa melihat dengan jelas. Ponselku terangkat dengan cepat. Dan, tak peduli bagaimana penampilanku barusan, tampilanku tak tepat. Maka aku lambaikan tanganku. Itu hanya balasan sederhana untuk Ning Xin. Gadis gugup, andai saja aku menjaga daunku dengan baik saat kecil. Dia tak akan begitu peka. Mata bawah sedikit menyipit. Wajah terangkat, menatap lurus ke arahku. Oke, lalu, dia tak sabar menarikku menuju kamar. Setelah sampai di pintu ruang bawah, ku tatap seringai yang turun di sampingku. Tak tahan untuk tak mengaitkan sudut mulut. Lucu sekali. Hal bahagia apa yang dipikirkan gadis ini? Yuru selalu begitu bahagia. Sepertinya cukup baik juga. Setelah menekan beberapa saat, saya dekat dengan daun telinga merah muda lembut dari hujan. Menghembuskan napas dengan lembut. Apa yang kau pikirkan, Yuru? Napas samar berhembus ke daun telinga lembut hujan. Tiba-tiba biarkan Yuru menjadi pintar. Tubuh mungil itu bergetar. Wajah kecil itu langsung menjadi kemerahan. Kamu bajingan? Dia kembali menyentakkan kepalanya ke arahku. Dia mengulurkan tangan dan mencoba memukuli dadaku. Tapi sampah tempur mungil. Di mana lawanku? Tiba-tiba, gadis lembut itu langsung ditampar oleh telapak tangan yang jatuh dari langit. Memegang pergelangan tangan. Kemudian sol sepatu Vader langsung menjauh dari lantai. Aku menjemputnya. Kau mau apa? Yuru memeluk leherku dengan panik. Tentu saja aku akan membawamu ke dalam rumah. Kalau tidak, apakah Anda ingin saya berdiri bodoh dengan Anda? Yuru belum berbicara. Pintu telah dibuka olehku dan dia cemberut. Kepala kecil terkubur di pelukanku. Nona Ye, apa kau marah? Tidak ada respon lembut dari Yuru yang mencibirkan mulut kecilnya. Orang ini pasti kesal lagi. Apakah karena Anda tumbuh dewasa dan tidak suka diledakkan? Sepertinya begitu. Mereka sudah berusia 19 tahun. Aku seharusnya tidak melakukan ini. Pikirkan tentang tindakan Anda saat ini. Saya juga merugikan kepala kecil yang dibaca sekilas oleh Yuro saat ini. Dan saya pikir itulah apa itu. Gadis kecil di pelukanku akan marah. Yuru, biarkan aku menurunkanmu. Sebenarnya, saya belum selesai berbicara. Saya telah berjalan ke tempat tidur merah muda di depan saya. Kemudian dia meletakkan tangannya dan berkata tidak untuk memeluk. Yuru menepuk pakaiannya. Dia duduk dengan tangan di tempat tidur. Dan menatapku. Lihatlah wajah cemberut Yuru. Saya berinisiatif untuk memecahkan kebuntuan. Mari kita mulai menulis kertas ujian. Ide bagus. Haha, tunggu saja disiksa oleh guru perjalanan malam ini. Apa yang kamu cekikikan? Bawa kertas ujian ke sini. Mulai sekarang, Anda harus memanggil saya Guru Ye. Setelah sekian lama, lihat aku melewati 1 jam. Saatnya membuat kertas ujian. Dia terus berkomentar dengan nada menggoda. Apa kau bodoh? Bahkan bukan pertanyaan yang sederhana. Tampaknya, siswa Xiao Feng masih harus terus bekerja keras. Oh, aku menghela nafas tak berdaya. Terus jawab pertanyaan, tapi hanya ingin terus bergerak. Kau tiba-tiba, aku merasakan hujan lembut di kakiku bergerak. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan menanyai gadis itu. Saya tidak bisa menahannya jika saya terus melakukan ini. Aku menghukummu. Anda punya banyak pertanyaan yang salah. Tentu saja akan dihukum. Rain menanggapi dengan lembut. Kau memasukkan tanganmu ke bajuku. Hukuman macam apa itu? Bagaimanapun, aku gurumu sekarang. Saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Lalu gadis kecil yang kulahirkan cemberut. Namun, dia tidak hanya menggambar binatang kecil pada saya dengan pena. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Anda ingin meminta diam? Saat Yuru memikirkannya dan hendak mengeluarkan ponselnya, sebuah tangan besar jatuh dari atas. Jepit wajah lembut hujan. Cepat turun. Saya meminta Anda untuk membantu saya dengan pekerjaan rumah saya. Aku tidak membiarkanmu main-main denganku. Gadis kecil ini semakin memberontak. Jika Anda tidak memperlakukannya sekarang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Sudut mulutku berkedut, berpura-pura galak di wajah dan mengirimkan kata-kata kejam. Bangun, jangan membuatku bergerak. Tapi Yuru membuka mulutnya. Dia menjulurkan lidahnya padaku. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan memeluk pinggangku erat. Jelas saya cukup baik untuk membantu Anda dengan pekerjaan rumah Anda. Kau masih mengancamku, Ye Feng, apakah Anda pikir Anda sangat buruk? Gerakan kecil di wajah ke bawah. Dan aku meraih tangan kecilnya. Dan sisi lainnya,
Dia mencubit wajah kecil yang lembut dari bawah. Menunduk menatap kepala kecil yang dimiringkan ke belakang. Dan bangga turun. Aku berkata dengan lembut, bagaimana jika aku mengancammu? Hehe, lihat apa ini. Yuru langsung mengeluarkan senjata rahasianya. Dan ponsel saya lepas kendali. Kau mau apa? Tentu saja aku mengancammu. Dia telah mendengar tenang berkata. Ada misteri tersembunyi di ponsel anak laki-laki itu. Lihat saja riwayat penjelajahan mereka. Anda dapat menemukan sesuatu yang tidak dapat Anda lihat. Jika kamu berani, aku akan membuka ponselmu dan melihat ke bawah. Saya salah. Kembalikan ponselku. Kata-kata Dawn belum selesai. Saya telah mengatakan kesalahan saya. Jika gadis ini melihatnya, pesan yang saya kirim ke Suster Si, itu akan buruk. Bukankah masalah membeli bunga akan terungkap? Bagaimana saya bisa mengejutkan? Tangan kecil mencubit wajahku. Karena kamu begitu tulus. Lalu aku akan memberikannya padamu. Saya akan mengambil telepon. Tiba-tiba bibirnya tersembul oleh sesuatu. Ada apa ini? Apakah itu permen lollipop? Hadiah untukmu. Meskipun kamu membuat banyak kesalahan. Tapi ada kemajuan. Jadi ini adalah hadiahku untukmu. Yuru menyembunyikan ponselnya di pelukannya. Dan tangan lainnya memegang permen lollipop ke mulutku. Dan untuk sesaat, aku tidak bisa berkata-kata. Apakah gadis ini memperlakukanku seperti anak kecil? Hadiah apa permen lollipop ini? Menunggang kuda juga membutuhkan beberapa hadiah orang dewasa. Naik kuda dan kembalikan ponselku. Lalu mataku menyipit. Lalu lengannya jatuh melingkari pinggang Yuru. Angkat langsung. Lalu aku lempar Yuru mungil itu ke tempat tidur. Ye Feng dasar bajingan. Penindasan lagi. Tubuh digantung di belakang tempat tidur. Yuru langsung memamerkan giginya dan mengutuk. Yulu. Jika kamu macam-macam lagi, aku benar-benar diterima. Aku memegang kedua pergelangan tangan Feather Row yang putih dan lembut di kedua tangannya. Meletakkannya di tempat tidur. Dengan lembut berbicara kepada Feather Row yang kesal. Saudara Feng, apakah aku salah? Lepaskan aku. Alis ringan yang agak lembut berubah menjadi 8 karakter. Seperti anjing yang dikutuk. Aku melihat penampakan tirai minyak yang membuat hatiku tertutup sebentar. Air liur ditelan secara acak dari mulut. Mengapa Yuru sangat harum? Apakah itu aroma sampo atau aroma lainnya? Pada saat ini, aku meraih pergelangan tangan Yuru. Kamu akan turun. Bibir dekat dengan telinga putih. Aroma samar menjadi kaya. Ye Feng, tanganku sangat sakit. Bisakah kamu bangun? Aku benar-benar salah. Hujan lembut bibir sedikit kusut. Peredamnya juga bergetar. Dia mulai ketakutan. Kelihatannya aku benar-benar marah. Apakah angin malam akan segera dimulai? Wajahnya yang kemerahan tidak berani menatapku. Jika kau tidak marah malam ini, maka aku akan membiarkanmu menggangguku. Perjalanan mengharapkan aku membalasnya. Tapi tidak ada suara. Ada ledakan panas. Sangat gatal dan telingaku sedikit tidak nyaman. Tiba-tiba udara panas. Biarkan pinggiran kota tempat Yuru terikat bergerak. Mencoba bangkit. Tapi palang pinggang hanya keras. Sosok gelap. Membuatnya melepaskan ide itu lagi. Tidak. Aku sudah tidak tahan lagi dengan angin malam yang naik. Bersabarlah. Yuru mengerucutkan bibirnya yang lembut. Berusahalah sebaik mungkin untuk tidak bersuara. Tapi kesabarannya terbatas. Telinga merah. Wajahnya memerah. Pinggiran kota masih gemetar. Sial, apa yang dilakukan angin malam di telingaku? Rasanya aneh sekali. Alasan mengapa aku tidak bangun dan menanggapi perkataan turis itu. Ini karena aku tercengang. Karena ponsel yang dipegang oleh Yuru menyala. Sebuah kata yang menohok muncul di depan mataku. White sedang memulai obrolan video denganmu. Tepat ketika aku memikirkan kehidupan. Jari kelingking Yuru tanpa sengaja menekan sambungan. Pada saat ini, aku menghadap pakaian putih di video. Sudah berakhir, bayi tidak berbicara. Hanya menatapku, tapi aku sudah menghukum diriku sendiri. Benar-benar mati hari ini. Sisi lain dari video, pakaian putih dan malam terus bekerja sepanjang hari dan sedang beristirahat. Sudah hampir setengah bulan sejak aku tinggalkan. Sebagai gaun putih ibu untuk putrinya. Aku sangat merindukanmu. Tapi kemudian aku menyadari semuanya sudah terlambat. Seharusnya gadis kecil itu tidur lebih awal sekarang, kan? Tapi angin malam sangat rajin. Tinjau setiap hari dan lembur. Berpikir bahwa angin malam belum tidur. Aku hanya melakukan panggilan video ke angin malam. Aku ingin bertanya tentang situasi Yuru baru-baru ini. Namun, begitu video dihidupkan. Yang menarik perhatiannya adalah paha lembut hujan. Dan kepalaku, apa yang terjadi di sini? Bayi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
terus menatap benda-benda yang muncul di video. Selimut merah muda ini adalah hamparan hujan. Paha halus ini lembut hujan, kan? Rambut hitam panjang ini tidak diragukan lagi adalah gadisnya. Ye terus memeluk pinggang pakaian putih. Apa yang kamu lihat dengan kepala di bahunya? Terlihat begitu asyik. Lihat sendiri. Bai Yi menyerahkan ponsel kepada Yesu. Yesu juga galak sekilas, aku mengandalkan. Benda putih apa ini? Yesu memiliki beberapa presbiopia. Aku tidak melihatnya dengan jelas untuk sementara waktu. Angkat saja matamu dan lihat. Xiao Feng, apa yang kamu lakukan di kamar? Yesu memiliki keraguan. Dia langsung berbalik untuk melihat istrinya. Itu juga aliansi. Tiba-tiba, Yesu dan Bai Yi berpikir keras. Menonton video berubah. Aku juga tahu bahwa aku terkena Yuru. Aku sama sekali tidak berniat menyembunyikannya lagi. Tersenyumlah langsung pada video itu. Apakah aku salah tentang angin malam Paman Ye itu? Aku tidak akan membuat masalah di masa depan. Bisakah kau bangun? Belum sempat aku menyelesaikannya, Yuro menyela. Takut bahwa aku akan mengabaikannya. Dia juga mengulurkan kaki kecilnya dan menendangnya. Begitu suara lembut itu keluar. Aku buru-buru mengatakan diam di telinga Yuro. Jangan bicara, aku akan segera bangun. Aku mengerti, bisakah kamu cepat? Aku merasakan sakit sekarang. Angin malam yang penuh kebencian. Hanya tahu untuk menggertaknya. Sekarang pergelangan tangan tidak nyaman untuk dipegang. Tapi dia tidak berani terus menjadi galak. Tidak baik jika aku benar-benar marah. Tapi Yuru tidak tahu apa yang dia katakan dengan santai. Biarkan 3 orang menghancurkan rumah. Wajahku menjadi jelas. Gemetar gila di hatiku. Dia memelototi dengan keras ke bawah di bawahnya. Saya tidak sabar untuk menutup mulut cemberut secara langsung. Sudah berakhir, Yesu dan Bai Yi pasti salah paham. Benar-benar sekarat. Kata-kata turun dan kemunculan tiba-tiba kaki putih. Biarkan ibu malam di video. Mata malam ayah melebar. Aku kaget. Apa yang kamu lakukan, anak nakal? Suara bertanya yang mantap datang dari telepon. Lihatlah pria di depanmu. Aku tidak terlalu baik. Bernapas melambat. Ini sudah berakhir. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ingat, tapi mata Yeshun menatap lurus ke arahku. Membuatku takut untuk bergerak. Tertawa saja. Bagaimana menanggapi pria dalam video? Sementara saya malu, Yuru juga sangat galak saat ini. Kenapa aku mendengar suara ayahku? Wajah oval putih Yuru memperlihatkan tatapan bingung. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Hanya ingin bertanya padaku apa yang terjadi. Tapi aku membuat suaraku dulu. Paman Ye, kami hanya mengerjakan pekerjaan rumah kami. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jangan berani menyembunyikan apapun. Mungkin melihat pekerjaan rumahku dengan ekspresi serius. Anda mengerjakan pekerjaan rumah Anda di tempat tidur. Pekerjaan rumah apa yang bisa saya lakukan di tempat tidur? Saya tidak bisa berkata-kata. Saya tidak tahu bagaimana berdalih. Kami benar-benar berbicara tentang biologi. Pengetahuan, menurut saya, adalah posturnya, bukan? Aku harus berpikir dalam hati bahwa dia tidak percaya padaku sama sekali. Tidak ada yang belajar seperti itu. Betulkah? Saya tidak percaya. Jangan menakuti Xiao Feng. Apakah Anda lupa bahwa Yuru menyukai Xiao Feng? Lihat pria Anda. Itu selalu sangat bermartabat. Bai Yi buru-buru mengingatkan Yelu di telinganya. Jika kamu menakuti Xiao Feng pasti akan bersembunyi di Yuru di masa depan. Gadis Yuru itu pasti akan sedih. Hanya saja proses saat ini agak terlalu cepat. Dia bahkan belum membeli popok susu bubuk. Sudah hampir waktunya untuk nenek. Bai Yi kaget. Berguling sekarang. Apakah Anda ingin membeli rumah sekarang untuk calon cucu Anda? Aku tahu, jangan khawatir. Saya bebas merencanakan. Jangan khawatir, oke? Dari sudut pandang saya, Paman Ye ditarik oleh Bai Yi dan berbisik. Lihat adegan ini. Saya harus berdoa pada diri saya sendiri. Semoga tidak berbicara tentang mematahkan lututku. Lagi pula aku masih muda. Saya tidak ingin pergi ke Jerman untuk menemui dokter ortopedi. Diam dalam video. Saya juga tidak berbicara. Tapi gadis kecil yang lahir itu berbisik dengan suara pelan. Di mana ini mengerjakan pekerjaan rumah? Jelas menggertak saya. Angin malam yang penuh kebencian belum bisa bangun. Rasa sakit itu membunuhku. Wajah Nuru kemerahan. Dadanya terus naik turun mengikuti suara. Mendengar ini, saya melihat ke bawah. Saya tercengang. Ternyata Yuru bukan bandara. Pada saat ini, pakaian lembut hujan kendur. Memunculkan garis bulat dengan jelas. Sepertinya memperhatikan sesuatu. Yuru mengangkat matanya. Aku bereaksi dan hanya menghindar. Terus menatap videonya. Bajingan Ni mengintipku. Gadis kecil itu cemberut.
Tapi Yuru tidak menusuk pikiranku. Hanya melihat. Bagaimanapun, saya hanya bisa melihatnya datang dengan Xiao Feng sendirian. Jangan sibuk, Paman memberitahumu sesuatu yang penting. Buku itu bertuliskan Xiao Feng, Paman. Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Tapi langkah-langkah keamanan minimum harus dilakukan, Anda tahu? Oke Paman, saya mengerti. Aku baru saja akan meminta maaf. Dan saya menyadari ada sesuatu yang salah. Tutup matamu lebar-lebar. Apa yang kau takutkan? Apakah Anda membeli balon kecil itu? Apakah kamu siap? Apakah langkah-langkah keamanan ini ada? Lihat ekspresi tercengangmu. Aku tahu kamu belum siap untuk apapun. Lakukan ini sebelumnya. Setidaknya beritahu bibi dan pamanmu tentang kami. Jadi mari kita siap secara mental. Dan berapa umurmu? Saya baru berusia 19 tahun. Ini benar-benar terlalu dini. Kami belum siap menjadi kakek nenek. Lalu, kau harus lembut, tahu? Saya pernah mendengar gereja hujan. Paman tampan Parubaya dalam video sedang menari. Dia tampak sangat serius. Terus-menerus, katakan sesuatu yang membuat wajahku terlihat aneh. Saya sudah galak, tapi saya bahkan lebih galak. Saya siap dimarahi. Kemudian dia diusir dari rumah Ye. Jadi apa yang terjadi? Pria di video itu masih menarik. Tiba-tiba tertutup. Layar hitam HP. Video itu ditangguhkan. Mengapa Anda menutup telepon? Yesuan menatap Bai Yi dan bertanya dengan bingung. Bai Yi memelototinya dengan wajah jelek. Apakah Anda menakut-nakuti Xiao Feng jika Anda tidak melihatnya? Selalu mengatakan hal tak berguna. Bukankah ini membuang-buang waktu mereka? Jika mereka punya waktu untuk berbicara, mereka akan selesai sejak lama. Sudah berbohong bersama. Apa gunanya banyak bicara? Lebih baik menyiapkan popok atau semacamnya dulu. Bukankah sudah kubilang pada mereka untuk tak main-main? Pemuda. Hanya impulsif, bukannya kamu tidak tahu. Telinga Yesu terluka oleh kecantikan di sampingnya. Tanpa daya, dia menepuk tangan Bai Yi. Dia juga memikirkan dua pria di rumah. Jika mereka masih kuliah, mereka akan punya bayi. Apa ini disebut? Jadi beri saya pengingat yang baik. Saya harus siap dengan langkah-langkah keamanan. Apakah Anda perlu mengingatkan saya tentang ini? Mereka pasti tahu. Ucapan Bai Yi membuat Yesu tiba-tiba tersadar. Kau benar sebenarnya. Jadi bagaimana kita melakukannya? Kepala Bai Yi miring dan berbaring di pelukan Yesu. Kedua orang itu berbaring bersama. Apa yang bisa kita katakan? Jadi saya ingin mereka berkembang sendiri. Jadi haruskah kita membeli beberapa produk bayi terlebih dahulu? Beli, bagaimana Anda tidak bisa membelinya? Saya sudah memilih lusinan set pakaian kecil. Itu menunda pertemuan besok. Ayo belanja baju untuk cucu kita. Dan aku benar-benar tercengang. Tonton panggilan video ditutup. Ini untuk saya dan Yuru untuk melanjutkan itu. Apa? Tapi kita sama sekali bukan angin malam. Bisakah kamu bangun? Tanganku sedikit sakit. Yuru melihat aku masih linglung. Rasa sakit di tangannya membuat ia tak bisa menahan ucapannya. Maafkan aku, Yuru. Aku akan bangun sekarang. Aku melepaskan tanganku. Lengan baru saja akan diangkat. Tiba-tiba, ada perasaan mati rasa di lengan. Satu tangan lembut, dan tangan lainnya tidak bisa menahan tubuhku. Itu jatuh langsung ke arah Yuru. Menjatuhkan. Tempat tidur bergetar langsung. Yuru sebenarnya tidak mengetuk orang. Tampaknya padang rumput hujan masih cukup lembut. Tepat ketika aku merasa, dalam ledakan kemarahan, suara dingin datang dari bawah. Angin malam bajingan. Singkirkan cakar anjing Anda. Aku menundukkan kepalaku dengan bingung. Ups, barang barusan tidak akan menjadi angin malam yang brengsek. Kenapa kau merundungku? Saya akan memberitahu ibu bahwa saya salah. Aku benar-benar salah. Berhenti menangis, oke? Aku mengulurkan jariku sedikit dan menggesernya di pipi lembut hujan. Kenapa kau selalu menggangguku? Sebenarnya, Hai Yuru tidak menyelesaikan kata-katanya. Wajah cantiknya yang lembab menjadi merah. Aku benar-benar tidak bermaksud. Tidak akan memberimu kompensasi. Jangan menangis dulu. Aku menyeka bawah sudut mata Yuru. Lalu pegang wajah lembut hujan. Dengan lembut saling memandang. Tapi Yuru tiba-tiba tersenyum di bawah kakinya, aku tidak menangis. Jadi bagaimana Anda akan memberi saya kompensasi? Yuru menatapku dengan mata kecilnya. Sepertinya menantikan jawaban saya. Aku melihat wajah kecil Yuru penuh amarah. Aku hanya bisa tersenyum. Kenapa gadis ini sangat manis? Tidak suka. Aku mengulurkan tangan dan mencubit wajah kecil lembut Yusuf. Katakan kompensasi apa yang Anda inginkan. Tidak peduli apa, aku berjanji. Setelah wajah aslinya dicubit, wajah Yuru yang putih dan lembut berubah sedikit menjadi merah.
tusuk gigi punggung secara langsung. Temperamen kecil akan pecah. Tapi setelah mendengar perkataanku, aku tidak bisa tidak bertanya, benarkah? Maka Anda tidak bisa keluar dari ruangan ini malam ini. Oke, di tengah malam, hangat di bawah selimut merah muda. Dua kaki kecil yang putih dan lembut sedikit terbuka di luar selimut. Kaki putih dan bulat saling bergesekan. Apa pekerjaanmu? Mengapa otak saya memompa? Biarkan angin malam menemaniku. Setengah dari wajah ditutupi oleh selimut. Berubah menjadi apel merah. Yuru, kenapa kamu belum tidur? Aku merasakan hujan di sampingku bergerak. Aku menoleh langsung dan bertanya bahwa saya sedikit panas dan tidak bisa tidur. Mendengar ini, saya bingung. Karena panas, mengapa Anda masih meletakkan seluruh kepala Anda? Semua meringkuk di selimut. Aku menggelengkan kepalaku sedikit bodoh. Bisakah tidak panas jika Anda mengubur kepala Anda? Dan aku mengulurkan tanganku. Dia dengan lembut mengangkat selimut di kepala Yuru. Aku tidak bodoh. Yuru mencibirkan mulut kecilnya. Ucapnya pelan dengan wajah menoleh ke samping. Dengarkan penjelasan Yuru. Aku kembali sadar. Senyum di wajah. Tidak bodoh. Dia tersipu malu. Aku menusuk pipiku yang merah turun. Ini bukan mimpi. Apa itu merah? Aku menggosok tubuhku ke bawah. Mulut bodoh menutup dan menggosok daun telinga. Tersenyumlah dan tanyakan apa itu. Apakah gadis konyol ini pemalu? Bisakah kalian tidak malu-malu jika kalian semua berbaring di tempat tidur bersamaku? Jika kalian tidak pemalu, tidak cukup bodoh untuk menyembunyikan wajah kalian. Aku marah padamu. Mata hitam Yuru muncul dan turun. Otak memikirkannya dengan cepat. Katakan padaku mengapa aku marah padamu. Nona Ye, melihat wajah lembut hujan, aku hanya merasa lucu. Lalu dia menyentuh kepala Yuru. Yuru tidak langsung menjawab, tapi dengan wajah lembut, mata indah itu memelototiku. Sialan bajingan ini, apa yang kamu lakukan begitu dekat dengan rumah orang? Udara di mulutnya berhembus di wajahnya. Wajah marah Yuru sangat dekat denganku. Bibir merah muda yang halus juga dekat di tangan. Tarikan napas hangat memenuhi udara di antara keduanya. Memandang hujan merah di depanku. Aku tertegun sejenak. Ini gadis sensitif di kota Yuru yang pemalu. Suasana menakjubkan ini berlangsung selama beberapa detik. Tiba-tiba membenamkan kepalanya di selimut. Kamu punya kedipan mata. Suara lembut datang dari selimut. Aku mendengarnya barusan. Ayahku baru saja bilang kamu tidak bisa menggangguku. Bersikaplah lembut. Tapi kamu sama sekali tidak mendengarkan ayah. Selalu menggangguku. Sakit sekali tanganku. Ini masih merah. Setelah mengatakan ini, jantung kecil Yuru berdetak lebih kencang. Bibir lembut hujan sangat dekat denganku. Setiap kata yang keluar dari bibir merah muda gadis kecil itu, ini benar-benar mengambang di wajahku. Membuat pipiku gatal, hatiku gatal, dan aku tertegun. Aku sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan kantor bawah. Mengapa aku menjadi sedikit aneh? Melihat mata hujan, ini tidak seperti melihat anak kecil. Tapi benarkah seperti yang dikatakan Paman Ye? Apakah aku punya pikiran lain tentang Yuru? Pada titik ini pola pikirku mulai berubah menjadi angin malam. Mengapa kamu tidak berbicara? Katakan padaku mengapa kamu suka menggangguku. Tidak bisakah kamu bersikap lembut? Yuru mengangkat matanya dan menatap lurus ke mataku yang tertegun. Melihatku tak bergerak, jari itu menusuk dadaku lagi. Bodoh, bukankah aku selalu bersikap lembut padamu? Setelah disentuh jemari lembut di dada, aku bisa bereaksi, menunduk di pipi keberuntunganmu. Aku menyipitkan mataku karena aku menyukaimu. Aku menyukainya. Apa sih yang dibicarakan si angin malam bajingan? Apakah kamu pikir aku akan memaafkanmu dengan mengatakan sesuatu yang baik? Berpikir indah, pergi tidur. Turun wajah merah langsung menoleh. Jemari bahkan menarik selimutnya, menutupi wajahnya yang panas. Seperti apa yang kurasa kamu suka? Hujan rusa lembut. Aku tak tahu bagaimana harus membalasku. Dia hanya memilih pura-pura tertidur. Wanita tua itu akan tidur. Aku tak menginginkan Li Yefeng, bajingan ini. Mulut Yuru bersenandung. Dia baru saja tertidur. Melihat tindakan Yuru, kuletakkan telapak tangan di wajah dan sedikit bangkit. Menunduk menatap hujan. Apakah ini marah? Benar saja, aku salah paham di bawah. Seharusnya aku tak berkata seperti itu. Meskipun apa yang Paman Ye katakan sebelumnya, jelas setuju kita bersama. Tapi gadis kecil ini, sepertinya tak bermaksud begitu. Apakah aku benar-benar salah? Lalu kuulurkan tangan dan kutarik selimut di bagian bawah. Kepala kecil terlihat menunduk. Jangan tutupi kepalamu ketika tidur. Dan apa yang baru saja kukatakan?
Apakah itu karena aku memperlakukanmu seperti adikku? Karena itulah aku bilang aku menyukaimu. Kakak, sebesar apa kau? Siapa adikmu? Tidur aku baru selesai bicara. Aku tiba-tiba marah oleh kutukan daun. Apa yang kau lihat? Matikan lampu dan pergi tidur. Aku mengerjap, menanggapi secara pribadi. Dan aku menghela nafas, menutupi selimut dan berbaring. Dan Yurou sangat tidak senang. Tinju merah muda mencengkeram erat adik-adik perempuan. Siapa adikmu? Angin malam bajingan ini. Aku akan menggigitmu sampai mati. Semakin kamu memikirkannya, semakin marah kamu. Kemudian Yurou mengulurkan kepalanya. Seteguk gigi putih jatuh ke arahku. Mengapa kamu tiba-tiba menggigit? Apakah kamu marah lagi? Tidak ada hujan yang mengeras pelan di belakangnya. Lengan itu langsung melingkari leherku. Kepala di bahuku. Air mata di sudut mata. Lembut dan renyah, aku bukan adikmu. Oke, mari kita tidur. Keesokan paginya, cahaya hangat bersinar melalui jendela. Menyinari setengah tubuh Yurou. Kehangatan di wajahku, tanpa sadar membiarkan mulut bawah terbuka. Segera turun membuka beberapa mata yang berat. Begitu wajah yang ku kenal langsung terpantul. Di matanya, aku tidak bisa menjaga bekas asam merah dan bengkak di sekitar orbit untuk sementara waktu. Mata terbuka lebar. Apakah aku berbaring di atasnya semalaman? Tepat saat rusa bawah bertabrakan. Aku mulai mendengkur di mulutku. Apakah bajingan ini tidur nyenyak? Turunkan wajah menempel di dadaku. Angkat sedikit matamu, melihat wajahku dan bergumam sendiri. Tiba-tiba gadis lembut dan imut itu tertawa. Hanya karena prasangkanya, ada bekas air samar di sebelah sudut mulutku. Aku tidak menyangka akan meneteskan air liur padahal sudah sangat besar. Mengapa kamu tidak memotret ini untuk angin malam? Memikirkan tangan kecil gadis ini bergerak sedikit. Aku hendak memotret penampilanku yang kekanak-kanakan dengan ponselku. Tapi baru saja dia mengangkat kepalanya sedikit. Begitu tanda air tiba, tergelincir dari sudut mulutnya ke pakaianku. Tiba-tiba gadis kecil itu tercengang. Mata indah itu berkedip, kepala kecil itu hanya menjadi kosong. Ternyata dia juga hantu yang kekanak-kanakan. Ini tidak boleh membiarkan Ye Feng mengetahuinya. Kita harus menghancurkan bukti. Yurou menelan seteguk air liur. Ujung jari yang lembut masuk ke tetesan air sebening kristal. Ingin memantulkannya, lalu terpeleset. Tetesan air menghilang dan menghilang. Mulut kecil Yurou langsung terpaut. Senyum puas di wajah kecilnya yang lembut. Pergi mandi sekarang, lalu beli sarapan untuk Ye Feng. Dia pasti akan sangat tersentuh. Setelah memikirkannya sebentar, Yurou keluar kamar dengan tangan dan kaki terjepit. Matahari di luar jendela sudah menyinari wajahku. Yuru juga sudah pergi lebih dari 10 menit. Dan entahlah, gadis yang terus takut hidup. Untukku, berlari ke jalan yang berjarak 100 meter untuk membeli sarapan. Di saat bersamaan, Yuru menjulurkan kepala kecilnya dari kusen pintu. Menunjukkan sepasang mata berair. Mata mengerjap, dia melirik ke dalam kamar. Melihatku berbaring di ranjang merah muda. Yuru mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Aku tidak menyangka Yeda orang jahat. Aku benar-benar tidur di ranjangnya. Begitu akrab, sepertinya suka tidur di ranjangnya. Biarkan dia datang dan tidur lain kali, oke? Pikirkanlah, wajah berdaging Yurou memerah. Lalu dia mendekatiku selangkah demi selangkah dengan berjinjit. Menjulurkan jari-jari merah mudamu, menusuk wajahku. Tapi aku masih belum bangun. Telapak tangan yang kuat menopang satu wajah. Sedikit meluap, jika angin malam tidak bangun. Bapainya dingin, mata bulat besarnya sedikit menyipit. Bibir halus dan lembut, diam-diam dekat dengan daun telingaku. Menghembuskan nafas samar. Bangun, saudara Feng. Aku tertimpa hujan semalaman. Dan aku tidur. Tiba-tiba merasa, ada bau harum di sisiku. Tiba-tiba hembusan nafas membuat bulu mataku bergerak. Mata hitam itu perlahan terungkap. Benda putih apa di depanmu ini? Aku mengerjap. Ya, yang ini wanginya samar. Benda putih dan halus bingung. Cukup yakin. Benda bulat dan putih ini bukan miliknya Turun. Turun tidak sebesar itu. Tepat ketika aku bertanya-tanya, benda putih di depanku tiba-tiba masuk ke mulutku. Mulutnya disumpal. Benda ini sangat lembut dan enak. Mulutku sedikit turun, baru diletakkan langsung. Roti yang dimasukkan ke mulutnya menggigit. Enak kan? Jawaban bawah sadarku. Mulut dan kaki sedikit beku. Kelembutan bakpao memenuhi mulut. Gadis ini, kau bangun pagi untuk membelikanku sarapan. Hatiku entah kenapa hangat. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke samping tempat tidur. Menahan bagian bawah dengan kepala kecil menunjukkan senyum. Lain kali jangan membelinya.
Kenapa Yuro berteriak bingung? Apa yang kukatakan membuatnya merasa cantik. Menjadi penuh dalam sekejap. Angin malam yang bau, ia membeli sarapan untuk bajingan ini. Dan memperlakukannya dengan sangat kasar. Benar saja, angin malam memang brengsek. Aku takut terjadi sesuatu padamu, bodoh. Kucubit pipi Yuro yang menggembung. Yuro berani keluar untuk membeli sarapan sendirian. Aku sangat lega, tapi lebih kekhawatiran. Jika sesuatu terjadi pada gadis konyol ini Yuro, apa yang harus aku lakukan? Setelah mendengar apa yang dikatakan angin malam, Yuro perlahan menetes di kepalanya. Jika Anda peduli dengan saya, Anda akan peduli. Kenapa kau galak sekali tadi? Angin malam yang buruk, kepala yang menyaksikan hujan turun tanpa suara. Aku menggeleng dan menghela napas. Angkat tangan yang lain sedikit dan mendarat di rambut hitam. Saya ingin menggosoknya tetapi menahannya. Dia mengetuk langsung ke kepala bulat. Apakah kamu bodoh? Kamu pria yang lemah. Jika Anda terbentur dan jatuh di luar, siapa yang akan menjagamu? Jangan keluar tanpaku lain kali. Jika sesuatu terjadi padamu, lalu apa yang harus saya katakan kepada paman dan bibi saya? Aku menahan wajahku dengan kedua tangan. Ekspresi berpura-pura menjadi pengingat sengit. Ya, Don awalnya ingin menumbuhkan kesadaran mandiri wanita. Tapi itu dengan dia. Setidaknya, saya ingin melindungi gadis lemah di samping. Lembut betina lemah dan sakit-sakitan. Dalam keadaan darurat di luar. Maka Anda harus berbaring di jalan dan menangis. Memikirkan hujan, pinggiran kota yang seperti kaca. Aku hanya bisa terlihat khawatir. Tapi kamu ingin aku mandiri kemarin. Kenapa kau menyesalinya sekarang? Yuru menutupi kepalanya dengan mata indahnya. Dia berpaling dari wajah seriusku. Apakah Ye Feng tidak ingin meninggalkanku? Apakah Anda mencoba untuk melindungi saya selama sisa hidup Anda? Karena kamu bodoh, aku benar-benar tidak bisa khawatir tentang orang bodoh yang main-main. Pergi, sudut mulutku berkedut. Pikiran cepat, datang dengan penjelasan. Maple Daun berbohong. Kau membohongiku lagi. Anda melihat saya berbicara sedikit bingung. Hati Yuru mudah untuk bangun. Dia tahu aku peduli padanya. Meski sangat senang, tapi wajah Yuru tidak menunjukkannya. Yuru, ayo makan roti dulu. Kalau tidak, itu akan menjadi dingin nanti. Menyelesaikan, saya mengulurkan tangan dan mendekati roti di dekat meja. Tiba-tiba saya tertabrak di punggung tangan saya. Jangan sentuh, ini rotiku. Milikmu ada di sana. Yuru menatap mataku. Jari menunjuk ke roti dengan cetakan pasta kacang di samping. Bukankah gadis ini sangat lemah? Mengapa begitu sakit untuk memukul seseorang? Mataku bergerak-gerak melihat lengan merah. Tunggu, kamu belum gosok gigi. Bangun dari tempat tidurku dan pergi mandi. Oke, jangan sentuh aku. Bisakah Anda memahaminya ketika Anda begitu tua? Lalu aku bangun untuk mandi. Tanpa diduga, ini adalah panggilan Suster Si. Saya ingin bertanya apakah bunganya masih dikirim? Jaga detailnya, jangan khawatir. Saya akan menjelaskan. Ponsel Didi menutup telepon dan berdering lagi. Dan aku menghela napas. Singkirkan ponsel Anda sekarang. Tiba-tiba aku melihat kusen pintu. Dengan sepasang tangan dan cakar yang putih dan lembut. Apakah gadis ini mendengar semuanya? Dan aku terkejut. Tiba-tiba menghirup udara dingin. Tiba-tiba, kepala kecil bulat muncul dari kusen pintu. Tidak ada apa-apa. Kau salah dengar. Kepalaku menoleh. Penghindaran dan mata lurus yang lembut. Kemudian kaki bergerak. Berjalan menuju ruang tamu. Bastard Nightwind melarikan diri. Dia bahkan tidak berani menjawab pertanyaannya secara langsung. Jika ada masalah, Yuru tidak menghentikanku. Dia mengikutiku, langkah kaki di belakangku, seperti suara drum yang mengganggu hatiku. Apa yang Yuru coba lakukan? Saya takut bepergian dan bertanya tentang topik barusan. Begitu turis bersikap lucu dan bertanya, kurasa aku tak akan bisa menderita dan menyerah. Tapi, sekarang tidak jelas apa sebenarnya yang ingin dilakukan pariwisata. Kenapa dia tidak bertanya? Setelah duduk di sofa, saya berpura-pura tenang, mengambil roti dan memakannya. Yuro memegang lengannya dan menatap gerakanku dengan tenang. Gadis bunga, teman, dia cukup yakin aku tidak bisa punya pacar. Karena siapa yang mengaku padaku? Dia mengingatnya dengan jelas. Saya berada di bawah tekanan mikronya setiap saat. Menolak secara brutal mereka yang mengaku. Dan bahkan surat cinta dari gadis lain. Itu masih ada di lacinya. Angin malam yang buruk menginginkan cinta anak anjing. Jangan tanya dia setuju atau tidak. Tapi mengapa angin malam memberikan bunga kepada orang lain? Anda tidak mengerti. Jelas tidak ada yang menghubungi saya. Wajah halus Rain Soft terlihat.
Sedikit bingung, jantung berdetak sedikit lebih cepat tanpa sadar. Apa mungkin angin malam mencari wanita di belakangku? Dan saya tidak tahu tentang Yuro, gadis konyol ini. Apa yang dipikirkan anak itu? Aku baru tahu kalau sekarang aku panik. Sedang apa gadis ini berdiri diam-diam di sana? Perasaan ini seperti kepala sekolah yang berdiri di belakangmu dengan tenang. Anda tidak bisa bernapas, menulis pekerjaan rumah dengan hati-hati. Tapi Yuru, gadis kecil itu, bahkan lebih bingung. Ye Feng mengabaikanku. Yuru ingin menunggu saya menjelaskan dulu. Dan aku bahkan tidak menoleh ke belakang. Gadis kecil itu tidak senang lagi. Untuk siapa bunga Ye Feng? Itu tidak akan menjadi yang bernama Ning di Ye Feng Wechat. Gadis Xin Xin, Yuro berpikir, mendekat ke angin malam. Bersandar ringan siku Anda di sofa. Menatap kepalaku dengan kesurupan. Jelas tidur dengannya tadi malam. Dan sekarang mereka mengabaikannya, benar-benar orang jahat. Kulit Yuru tidak terlalu bagus. Sepertinya aku benar-benar memperlakukannya sebagai saudara perempuan yang perlu dijaga. Aku merasa sangat sedih. Aku merasakan kelembaban tiba-tiba di kepalaku. Angkat kepalamu dan lihatlah. Seorang pria dengan wajah besar masuk ke mataku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Bangun dan dekati wajah lembut hujan. Kenapa kamu menangis? Aku hanya takut kamu akan meninggalkanku. Kamu tidak bisa meninggalkanku sendiri. Yuru terisak, abaikan bawah hidungnya dan usap air matanya. Tangan bertanda menatap lurus ke mataku. Mendengar kata-kata itu, aku mengulurkan tangan dan membungkus gadis kecil itu di depanku. Kamu benar-benar bodoh. Aku sedang sarapan dengan Yuru tentang hal ini. Roti kamu rasanya cukup enak. Susu kamu rasanya enak juga. Jika kamu merasa enak, minumlah lebih banyak. Ye Feng, aku sebenarnya tidak suka minum. Bisakah aku tidak meminumnya? Minum tanpa minum. Ye Feng, kamu bajingan. Jangan lakukan itu padaku. Sementara itu, sepasang suami istri berdiri di luar. Dengarkan percakapan yang datang dari rumah. Tiba-tiba wajahnya dipenuhi garis hitam. Angin malam bocah bau itu. Menindas putrinya di siang bolong, kan? Mulut Yesu berkedut. Ekspresi menjadi nyata. Urat-urat di telapak tangannya meledak secara langsung. Suara keras mengganggu kedua orang di dalam ruangan. Aku dan Yuru menghentikan apa yang kami lakukan. Kepala menoleh untuk menopang. Aku melihat seorang pria jangkung. Menunjukkan mata galak. Melihat orang itu menerobos masuk. Aku dan Yuru sama-sama tercengang. Bangunlah, kau menghancurkanku. Melihat pria itu dengan wajah tidak senang. Tangan turis kecil itu dengan cepat mendorong bahuku. Setelah merasakan aksi pariwisata, aku mengerti. Memegang sandaran tangan sofa. Tak lama kemudian pergi meninggalkan pinggiran kota wisata. Menyingkir. Bayi masuk langsung dari sisi Yesu. Kami melihat ini. Duduk tegak. Dia buru-buru menyapa wanita dewasa yang mendekat. Ibu putih, dan Yuro dengan malu-malu telah meneteskan kepalanya. Mulut kecil itu bergerak sedikit. Bayi tersenyum dan mengangguk. Jawaban lembut, random. Mata indah dengan cepat menyapu seluruh tubuh Rain of Ye Feng. Syaratnya adalah keduanya berpakaian rapi. Kulitnya tidak berbeda. Dia tidak bisa menahan napas dalam hatinya. Saya pikir saya hampir bisa memiliki cucu. Dan hanya itu. Hei anak nakal, ikut aku. Yesu, yang berdiri di belakang bayi, segera berjalan. Dia berkata kepadaku duduk tegak dengan ekspresi galak. Oke paman, aku tertegun sejenak. Lalu aku menarik napas dalam-dalam. Dia berjalan menuju arah malam. Setiap langkah yang aku ambil, aku melihat wajah pamanku menjadi suram. Paman, apakah tidurmu tidak nyenyak? Apakah kamu masih menyesali kejadian semalam? Aku sedikit bingung. Dia tidur dengan putrinya tadi malam. Sudah 1 malam. Aku punya kekhawatiran. Anggap dirimu sendiri. Paman menyesali perkataannya tadi malam. Jadi sekarang tulangku akan patah. Tepat setelah aku mengikuti Yesu ke pintu. Ibu dan anak perempuan duduk berdampingan di sofa. Dialog telah dimulai. Yuru, apakah kamu benar-benar menyukai angin malam? Setelah turun mengucapkan sepatah kata pun, tidak ada pengikut. Dia menundukkan kepalanya dan memutar mulutnya. Aku tidak berani mengangkat kepalaku untuk melihat ibuku. Sepertinya cukup bagus, tapi Ye Feng tidak akan bahagia. Melihat merah turun, bayi sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Gadis kecilnya, tapi aku memberitahunya setiap hari ketika aku masih kecil. Untuk menjadi pengantin Ye Feng. Apakah kamu malu dan takut untuk mengatakannya? Tidak, aku tidak malu. Suka adalah suka, tapi jangan menahannya di hatimu. Berani dan katakan, kamu tahu. Bayi menyentuh kepala ke bawah. Pegang di dadamu. Bu, aku takut dia tidak menyukaiku.
Setelah merasakan suhu tubuh yang hangat dari pakaian putih, bulu Rou dengan lembut membuka mulutnya. Dia sepertinya hanya menganggapku sebagai saudara perempuannya. Jika aku mengatakan itu, jika bajingan itu Ye Feng mengabaikanku lagi, apa yang harus kulakukan? Bai Yi mengedipkan matanya yang indah. Tangan giok ramping. Dia mencubit wajah lembut dan lembut Feather. Kamu lupa siapa yang paling mengandalkanmu sejak kecil. Bukan aku dan ayahmu, tapi angin malammu. Apa yang Anda sebut angin malam saya? Bukankah itu benar-benar milikku belum? Yuru pemalu, wajahnya memerah. Bagaimanapun, saya telah melindunginya sejak saya masih kecil. Jaga dia, paling andalkan dia, dan temani dia paling lama. Jadi kamu punya perasaan padanya, kan? Kalau tidak, aku tidak akan bersamanya selamanya. Melihat ini, Bai Yi tersenyum. Dia tahu, Yuru sudah memiliki jawabannya sendiri di dalam hatinya. Jika Anda berpikir jernih, ambil inisiatif. Bahkan jika dia memperlakukanmu seperti adik perempuan sekarang. Tapi belum tentu di masa depan. Jadi, jangan menunggu lock itu diambil oleh orang lain. Hanya satu orang yang diam-diam menangis di dalam selimut. Ups, ibu, apakah saya tahu? Saya akan mengambil inisiatif. Yuru menepuk tangan Bai Yi. Mei langsung mengepalkan tangan putih dan lembut itu. Bertekad untuk mengatakan, wajah muda juga tegas. Dengarkan hujan lembut. Bai Yi tersenyum. Jadi, apakah kamu terluka tadi malam? Apa? Itu dia. Bibir putih itu bergerak mendekati telinga bawah. Sorot bau panas dan lembab. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Bai Yi. Wajah bingung daun memerah. Tidak. Terdengar suara ham-ham dari kamar. Dan saya menjadi sangat serius tentang ini. Pria jangkung itu merasa bingung. Apakah sudah berakhir bahwa Yuro telah dihukum oleh pakaian putih? Apakah sekarang giliranku? Setelah sekian lama, dia pergi dengan pakaian putih. Hanya dua orang dengan pipi merah yang saling memandang. Dan saya duduk di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Dan Yuru tidak tahan kesepian dan berbicara dulu. Apakah ayah Ye Feng tidak memukulmu saat dia pergi denganmu sekarang? Aku kesepian. Sepertinya aku tidak mendengar suara lembut hujan. Yuru yang kuat menggerakkan kentutnya. Putih dan lembut dekat dengan lenganku. Aku kembali dari pikiranku. Apa yang baru saja kamu katakan? Bibir Yuru resah ayah. Dia tidak menggertakmu atas apa yang terjadi tadi malam. Saya melihat ayah saya ketika dia pergi sekarang. Aku melihatmu dengan mata tajam. Aku takut kamu terluka. Tidak ada apa-apa. Paman Ye selalu sangat baik padaku. Bukannya kamu tidak tahu. Kalau begitu kamu menundukkan kepalamu. Yuru mengedipkan mata padaku. Telapak tangan berwarna abu-abu. Apa yang harus Anda lakukan? Saya skeptis, tapi tetap menundukkan kepalanya. Saya melihat bahwa saya melakukan apa yang dia katakan. Mata Nuru menyipit. Tangan kecil yang lembut dengan lembut jatuh di kepalaku. Saya menyentuhnya dan tidak menemukan tas itu. Saya melihat Anda tidak berbohong. Ayah benar-benar tidak melakukan apapun padamu. Tentu saja tidak. Paman Ye mencintaiku lebih dari kamu. Teganya kau lakukan itu padaku? Aku mengkhawatirkanmu. Apa yang membuatmu begitu galak? Yuru cemberut. Sambil menyilangkan pinggangnya yang kurus, dia berkata dengan tidak puas. Ye Feng Bao selalu kejam padaku. Lihat alis yang sedikit terangkat di bagian bawah. Saya tidak bisa menahan tawa. Paman Ye benar. Gadis ini memang anak nakal. Selalu suka bermain sedikit marah. Tapi ini turun. Sangat polos dan imut. Melihat pipi kemerahan hujan. Saya memikirkan apa yang dikatakan paman saya di luar rumah. Yuru dirawat dengan baik olehmu. Sampai sekarang, dia masih suka mengandalkanmu seperti saat dia masih kecil. Sekarang saya tidak mengatakan itu buruk. Saya harap Anda selalu bisa merawatnya seperti ini. Jaga ini yang bergantung padamu sejak kecil. Malu untuk mengatakan, aku dan kamu pakaian putih melawan bawah. Aku tidak terlalu menjagamu. Anda mengatakan bahwa jika turun tidak dapat melihat Anda di masa depan. Betapa sedihnya gadis itu? Betapa sedihnya itu? Mungkin, gadis itu akan menangis di bawah selimut sepanjang hari. Seperti ketika saya masih kecil saya sakit. Yuru sedang berbaring di samping tempat tidurku menangis dengan mata bengkak. Dia mengatakan sesuatu padaku ketika dia pergi di penghujung malam. Ye Feng, jika kamu suka hujan, tolong jaga dia baik-baik untukku. Gadis itu tidak bisa hidup tanpamu. Jika kau hanya menganggap Yuru sebagai adikmu, tolong jangan menghancurkan hatinya. Aku hanya mengangguk. Tidak ada respon. Setelah memikirkannya sebentar, bibirku tertarik ke telinga putih mulus itu. Akankah aku tetap pergi ke kamarmu malam ini? Tiba-tiba, hujan dan pernapasan semakin cepat. Tengkorak langsung menjadi kosong.
dengan mata tersenyum di depanku. Entah apa yang terpikirkan, wajah Yuro langsung semerah apel. Pergi, tentu saja pergi. Jika Anda tidak pergi ke kamar saya untuk belajar, bagaimana Anda bisa bersekolah di sekolah yang sama dengan saya? Itu masuk akal. Aku akan bertanya pada guru Yuru malam itu. Lalu kamu malam, tapi kamu harus mendengarkanku dengan jujur. Setelah berkomunikasi dengan Yuru, saya juga merasa jauh lebih santai untuk merawat gadis ini dengan lebih baik. Sepertinya kau memang harus belajar dengan giat. Lagi pula, jika dirinya sendiri, jika Anda tidak berada di sekolah yang sama dengan gadis ini, dia pasti akan menangis sampai mati. Minggu malam segera tiba. Untuk beberapa alasan khusus, kita tidak perlu beribadah, bimbingan belajar di siang hari. Jadi minggu malam, Yuru dan aku seperti biasanya, makan malam bersama, cuci piring bersama, mandi bersama, alih-alih mandi bersama. Akulah yang membantu Yuru mencuci kakinya. Alasan mengapa Yuru disebut kebiasaan. Ini bukan hanya kelemahan, juga karena dia atas permintaan Yedat dan Yema. Anda harus merendam kaki Anda sesekali, atau minum suplemen untuk mengisi kembali tubuh Anda. Yuru menundukkan kepalanya, penglihatan di dada polos, tersesat dalam pikiran. Tiba-tiba, air meluncur dan memercik dari baskom air. Wajahku sedikit basah. Ye Feng, maaf, aku tidak bermaksud. Keterampilanmu sangat bagus, Yuru tersenyum canggung. Dia dengan cepat mengeluarkan handuk dari meja. Serahkan padaku. Aku melihat gadis kecil ini, tanpa daya mengambil handuk dan mengelap tetesan air di wajahnya. Ini pertama kalinya. Kenapa kau harus bergerak begitu memijat kakimu? Karena gatal. Dengarkan ini. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tubuh bawah selalu sangat sensitif. Terlebih lagi, tanah semacam itu. Fang, lalu aku bertanya penasaran. Ini handuk yang kau pakai? Baunya aneh. Tidak menunggu untuk menjawab. Mataku telah beralih ke kedamaian. Putri damai, jangan lihat. Setelah menemukan mataku yang lurus, mulut bawah adalah suatu keharusan. Lengan putih tipis menutupi kekurangannya. Tutu belum dewasa. Bagaimana saya bisa membiarkan Ye Feng melihatnya? Dia akan menertawakanku karena tidak melihat. Ini sebenarnya lucu. Tidak perlu menutupi. Aku bilang jangan lihat. Turun mengertakkan giginya. Dengan sedikit tendangan, air memercik ke baskom lagi. Tapi kali ini airnya memercik seperti ombak. Basahi sepotong bajuku. Aku baru saja mandi. Lizzie, saya salah. Maaf Ye Feng. Apakah saya benar-benar salah? Aku akan bertanggung jawab padamu. Mengapa Anda tidak melepas pakaian Anda dan saya akan mencucinya untuk Anda? Yuru meminta maaf dengan cepat. Langsung memadamkan amarah yang baru saja aku pancarkan. Oke, kalau begitu jangan dicuci. Dan saat aku mengatakan itu, jari-jariku turun ke sudut. Homeopati langsung terbentang. Tubuh bagian atas. Otot yang dipahat langsung terbuka. Gadis yang duduk di sofa. Hati langsung menyentuh tulang. Ia menjilat bibirnya tanpa sadar. Sial, kenapa Ye Feng dalam kondisi yang bagus? Itu tidak adil. Segera saya menggunakan handuk dengan aroma bulu. Bersihkan tetesan rambut dan dada. Ambil ini untuk mencuci juga. Yuro mengambil handuk dan cemberut. Handuknya yang harum ternoda begitu banyak cairan. Napas bajingan besar. Anda tidak harus mencucinya dengan baik. Yuru berpikir sendiri dengan kebencian. Saat itu, dia sudah lupa. Pakaian ukuran Anda sendiri. Semua dicuci dengan tangan saya. Sudah banyak nafasku. Hanya, dia memiliki obsesi bahwa saya dalam kondisi yang lebih baik daripada dia. Dia perlu minum susu setiap hari. Membesarkan kelinci keluarganya sesegera mungkin. Jangan kalah dengan angin malam. Yuru, aku akan meniup rambutku. Kalau begitu aku akan menunggumu di kamarmu. Mengerti? Dan kemudian saya melihat sekilas ke bawah. Meskipun gadis ini bermain temperamen kecil, menyebabkan pakaianku basah, tapi saya merasa itu sepadan. Bagaimanapun, Yuru adalah gadis yang lembut. Anda akan mencuci pakaian saya? Ini pertama kalinya, gadis ini mengambil inisiatif. Dan ini bahkan lebih luar biasa. Pariwisata mulai berubah. Meskipun gadis sombong laki-laki masih suka bermain temperamen kecil. Tapi dia benar-benar berubah. Dengan suara pintu tertutup, aku memasuki ruangan. Dan Yuru juga memasuki ruang cuci. Masalah yang dia temui saat ini. Artinya, berapa banyak deterjen yang harus dituangkan? Yuru tidak tahu dosisnya. Lagi pula, saya menggosok semua pakaiannya dengan tangan saya sendiri. Manual hanya untuk dosis di mesin cuci. Angin malam mencuci tangannya. Kenapa dia tak bisa? Di bawah formula psikologis sebelum pakaian putih. Kamu Row,
Aku sudah memikirkan bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik. Jadi dengan mentalitas ini dalam pikiran, Yuru dengan lembut membuka deterjen cucian. Pada saat yang sama, saya telah menulis kertas ujian di kamar Yuru. Telepon berdering tiba-tiba. Ini ponsel Yesi. Saudari Weisi, Anda menelepon saya di malam hari. Apakah ada sesuatu yang salah? Ini tidak begitu penting. Saya hanya ingin mengkonfirmasi dengan Anda. Datang dan ambil bunganya Sabtu depan, kan? Ya, saya meragukannya. Tapi dia menjawab dengan jujur. Saudari Si, hubungi aku malam ini. Tidak mungkin pemeriksaan mendadak, bukan? Apa jangan-jangan? Dan saat aku mengacaukannya, ini dia. Kata-kata Yesi mengejutkan hati kecilku. Kamu ingin mengungkapkan rasa terima kasihmu tentang perjalanan. Tidak, aku tidak. Kamu salah. Lalu kamu anak laki-laki, mengapa mengirim bunga ke bawah di 520? Karena turun. Ada bunga ketika aku melihat seseorang 520 tahun lalu. Dan aku tidak. Jadi dia memintanya padaku. Saya telah sedih tentang perjalanan lama karena ini. Sekarang saya hanya menebus perjalanan. Itulah yang ada dalam pikiran saya. Tapi itu bukan hal yang sama ketika keluar. Saya awalnya ingin memberikannya minggu ini. Tapi bukankah bepergian itu sakit? Jadi saya harus merawatnya. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke toko bunga. Dengarkan jawaban saya. Yesi di seberang telepon terdiam sebentar. Segera teringat bocah suara itu lagi. Belajar berdalih. Suka adalah suka. Katakan saja dengan murah hati. Apa yang kamu sembunyikan? Ditanya oleh Yesi. Dan aku tidak bisa berkata-kata. Tepat ketika angin malam berniat untuk terus berdalih. Suara halus datang dari luar pintu. Tolong, perhatianku. Langsung tertarik dengan suara hujan. Jangan pikirkan apapun lagi. Suster si Yuru ada sesuatu yang ingin meneleponku. Aku tutup dulu. Dasar bocah. Kata-kata Yesi belum selesai. Telepon ditutup. Lalu aku tidak berani menunda sama sekali. Jatuhkan ponselmu dan bergegas keluar kamar. Di ruang cuci, Yuru melihat pakaian yang tertutup busa. Bergumam pada dirinya sendiri mengapa ini terjadi? Bagaimana bisa begitu licin? Mulut Yuru berbunyi. Wajah tak berdaya. Lihatlah tangan kecilmu yang licin. Ini menunjukkan ekspresi diganggu. Aku ingin menangis. Tepat ketika suasana hati Yuru sangat buruk. Saya telah dipanggil ke bulu. Tiba-tiba dia menghela nafas lega Yefeng. Lihatlah. Bagaimana situasinya? Mendengar ini, aku masuk ke tempat yang ditunjuk oleh jari ke bawah. Ia menunduk. Mengerutkan kening segera, menarik suara cantiknya. Berapa banyak deterjen cucian yang kau taruh saat bepergian? Taruh sedikit. Berapa sedikit? Ku genggam sepasang tangan giok yang lembut dan tak bertulang. Ajari Yuru cara mencuci pakaian secara langsung. Setelah sekitar setengah jam, aku dan Yuru keluar dari kamar. Aku sangat lelah. Gadis ini Yuru pasti menyiksaku. Bahkan tak seorang pun. Kau harus belajar mencuci pakaian selama setengah jam. Pakaian yang disebabkan oleh berendam dalam air dalam waktu lama telah diputihkan. Bahkan kulit di telapak tanganku keriput. Tak terbayangkan, jika Yuru tak ada di sisiku. Bagaimana cara hidup? Benar saja, gadis ini adalah anak nakal kecil. Benar-benar bodoh, ajari aku. Telapak tanganku yang halus tiba-tiba dicubit olehku. Yuru kembali menatapku dengan wajah pucat. Melihat wajah gadis itu yang sedikit merah. Tapi aku tersenyum, tidak apa-apa. Tiba-tiba saja ingin berteriak. Siu Maiden menggandeng tanganku. Terus berjalan ke kamarmu. Tak lama memutih putih dan lembut oleh air. Tangan kecil di gagang pintu. Tapi tiba-tiba aku merasakan desakan di telingaku. Mata dan napas panas. Apa yang kau lakukan? Nuru kembali berbalik dan bertanya. Mata bulatnya memelototiku dengan rasa malu. Ini benar-benar gatal, oke? Aku mengingatkanmu untuk melepaskannya. Aku mengetuk-ngetukkan jariku beberapa kali pada telapak tangan bulu yang lembut dan krem. Gerakan agar dia melepaskan tangannya. Mengapa demikian? Bukankah kita sepakat untuk belajar bersama? Kerutan lembut bulu. Kecemasan menghampiri ujung hidung. Apakah kau sama sekali tidak mau kuliah bersamaku? Yuru menundukkan kepalanya dan berkata, kau bahkan tidak boleh menatap mataku. Apakah kau terbuat dari air? Selalu menangis. Ya. Aku adalah dialek klasik Aquarius. Aku tersenyum, jemari dengan lembut melintasi wajah lembut hujan. Bukannya aku tidak mau belajar di kamarmu. Sekarang sudah terlambat. Kita harus pergi ke sekolah besok. Bagaimana jika kau ketiduran dan terlambat? Lalu pasang alarm. Yuru cemberut dan membalas dengan ketidakpuasan. Menurut pendapat gadis ini, aku hanya berdalih.
mencari alasan, hanya untuk menghindari berada satu ruangan dengannya. Ia mendengarnya dengan jelas sebelum. Aku ingin membeli bunga untuk gadis lain. Aku membuat alasan untuk tidak tinggal bersamanya malam ini. Mungkin hanya untuk mengobrol dengan seorang gadis. Hati Yuru sedih. Tangan kecil lembut yang menggantung tanpa sadar mengepal. Aku tidak ingin menyerah. Rasanya tidak enak dibangunkan oleh jam waker. Kamu pembohong besar. Jelas kamu hanya tidak ingin bersamaku. Aku terus membuat alasan. Temperamen kecil yang ditekan Yuru dalam hatinya pecah. Lalu aku tidak sempat bereaksi. Dan menyeretku masuk. Aku tidak peduli. Kamu harus tinggal bersamaku malam ini. Yuru, apa yang membuatmu gila? Lepaskan aku. Hujan mata lembut lembab. Dan dia mendongak dan dia memanggilku. Melihat mata merah bayi perempuan itu. Mataku sedikit turun. Akankah kamu membiarkannya pergi? Jangan biarkan Yuru membuka matanya dan berteriak. Suara itu jatuh begitu saja. Punggung tangannya dipegang oleh telapak tangan yang hangat. Kemudian dijauhkan secara paksa. Dari kerah bajuku, bulu berengsek gigi putih lembut mengusap naik turun. Air mata mengalir di wajahku. Menatap lurus ke arahku. Tiba-tiba wajahku muncul di ujung hidungnya. Dengan antusias, begitu tubuh Feathersov hendak bersandar. Namun, pinggangnya yang halus langsung dipeluk. Apakah kamu babi? Ini bisa jatuh. Apa yang harus kamu lakukan? Yuru hanya menolak. Tiba-tiba, telapak kakiku dibawa di pundakku. Apa yang kamu lakukan untuk menggendongmu kembali ke kamarmu? Tidak tidur di malam hari. Apakah Anda ingin saya berdiri di depan pintu dengan Anda? Apakah kita masih harus pergi ke sekolah besok? Dan saya membuka pintu, membawa memutar ke dalam kamar. Lalu mengapa pergi ke kamarmu? Karena aku akan tidur, oke? Tapi mengapa Anda membawanya masuk? Mungkinkah Ye Feng, bajingan ini, akhirnya sadar?